Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan Roland yang menerima surat dari Paus, dan diketahui surat itu berisi tentang asal-usul dan tujuan gereja dan mengungkapkan keberadaan iblis. Veronica yang ada tidak jauh dari Roland di sana pun berkata, apa mereka ingin memperbaiki hubungan melalui informasi ini? Dan di sini Roland pun menimpali, kalau benar begitu, kota suci harusnya tidak mengirim pasukan besar untuk mengambil alih Cold Wine Ridge. Dan di sini Sylvie pun melihatnya dan membenarkan bahwa surat itu ditulis langsung oleh Paus. Jadi di sini Roland pun berpikir, apakah ini konspirasi para penyihir murni? Dan lalu setelahnya kini diperlihatkan para pasukan dari Roland yang bersiap untuk berperang. Dan nampaknya dia mendapatkan berita komando melalui batu komunikasi dari Lightning bahwa musuh sudah dalam target penyerangan. Mendengarkan hal itu, tanpa ragu-ragu lagi di sini pasukan dari Roland langsung menembakkan Miriam yang ada di depan mereka. Sontak hal itu pun membuat pasukan penghakiman dewa kini terhampas. Lightning dan Magi yang memantau kejadian itu dari atas, di sini dia mengetahui bahwa ada beberapa prajurit yang berhasil selamat dari ledakan tersebut. Dan dengan cepat di sini Lightning mengabarkan kepada para prajurit untuk bersiaga karena musuh sekarang menuju ke zona 12. Segera lakukan tembakan. Dan tanpa ragu-ragu lagi di sini sekali lagi pasukan dari Roland menembakkan meriam mereka, yang membuat para pasukan dari gereja kini mengalami kerugian yang cukup besar. Tapi tiba-tiba saja ada seorang penyihir datang di antara pasukan gereja itu sembari dia membawa bendera berwarna merah. Melihat hal itu, di sini Lightning menyadari bahwa dia adalah seorang penyihir murni. Dan tiba-tiba saja penyihir ini menggunakan lebah untuk menyerang menuju ke arah Lightning dan juga Magi. Magi yang melihat hal itu, di sini dia langsung bergerak cepat dengan menembakkan pistol yang ada di kedua tangannya. Namun sepertinya hal itu memberikan celah kepada pasukan penghakiman dewa. Dan setelah para pasukan gereja itu sudah memasuki jarak lemparnya, yaitu sejauh 200 meter, mereka tanpa ragu-ragu melemparkan tombak yang ada di tangan mereka, sehingga serangan itu membuat beberapa pasukan dari Roland kini terkena dampak yang cukup signifikan. Dan tidak hanya sampai di situ saja, kini diperlihatkan salah seorang tentara penghakiman dewa berhasil menebas tentara dari Roland. Temannya yang tidak jauh dari sana yang melihat itu bersiap untuk langsung menembak mati pasukan penghakiman dewa yang ada di hadapannya. Dan lalu beralih ke sisi Roland, nampaknya dia sedang memantau kejadian itu menggunakan teropong. Dan dia pun bergumam, beberapa musuh telah melewati 3 garis pertahanan pertama dan menuju garis pertahanan keempat. Namun tentara mundur dari garis depan membuat senjata pertahanan berikutnya semakin terkonsentrasi, dan momentum ofensif tentara hukuman dewa jelas sudah melemah. Dengan cara seperti ini mereka tidak mungkin berhasil mencapai garis pertahanan kelima dan posisi artileri yang tersisa. Namun tiba-tiba saja di sini Sylvie merasakan ada sesuatu yang terjadi tidak jauh dari lokasi Roland. Dan kini diperlihatkan tanah yang dipijaki oleh pasukan Roland sebelumnya kini mulai hancur. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah si cadar yang muncul di antara pasukan Roland. Dan tanpa ragu-ragu lagi di sini dia langsung menggunakan ilusinya sehingga membuat pasukan Roland menembak diri mereka sendiri. Melihat hal itu, di sini Roland nampak sangat terkejut sembari berkata ini. Dan lalu setelahnya beralih ke para pasukan Roland yang lain. Diperlihatkan dia mampu menumbangkan salah satu penyihir murni yang ada di sana. Dan karena penyihir itu dihujani dengan timah panas, dia pun tidak berdaya dan kini sudah mulai terkapar. Melihat hal itu, di sini Zero nampak sedikit kesal karena melihat para bawahannya kini sudah jatuh satu persatu, sehingga dia pun bergumam, brengsek, aku tidak pernah mengira kalau akan menemui jalan buntu seperti ini. Untuk hari ini kami menyiapkan banyak persiapan. Saat Roland menyentuh kertas suratnya, tangannya terkena bubuk khusus yang ada di permukaan kertas. Bubuk ini mengeluarkan bau yang tidak dapat dicium oleh orang biasa dan dapat meresap ke dalam kulit. Dan saat Vanilla menggunakan kemampuannya, kita bisa mengunci posisi Roland walaupun di keramaian. Tapi aku meremehkan kekuatan dari senjata bubuk salju.
Senjata Roland bahkan meluncurkan serangannya 10 mil jauhnya, menyebabkan pasukan gereja sudah hancur sebelum mencapai garis pertahanan. Dan waktu untuk Black Veil menggunakan kemampuannya pasti sangat terbatas jika terus seperti ini. Namun tiba-tiba lamunan dari Zero itu buyar karena diperlihatkan salah seorang anggotanya di sana berkata, "Yang mulia, arknya akan hancur cepat atau lambat." Dan kini diperlihatkan tempat persembunyian dari Zero kini mulai meretak. Dan dari jauh kita melihat tempat persembunyian itu berbentuk seperti kubus di dalam ruangan hampa. Dan lalu kini scene pun berganti memperlihatkan Zero dan bawahannya kini sudah mulai memasuki medan pertempuran. Dan yang pertama maju di sini adalah si penyihir cadar. Namun nampaknya di sini dia sudah mengetahui nasibnya jika dia akan maju. Jadi dia pun berpikir, "Aku khawatir kalau ini terakhir kalinya aku bisa melayani gereja." Dan saat dia melompat ke atas udara, tiba-tiba sebuah ledakan terjadi tepat mengenai tubuhnya. Melihat hal itu, di sini Zero pun memerintahkan Elizabeth untuk segera menggunakan Infinity. Dan tanpa ragu-ragu lagi, di sini Elizabeth menggunakan sigil Infinity sehingga cahaya yang sangat menyilaukan terpancar ke segala arah. Dan bahkan Roland yang di kejauhan tak mampu melihat sinarnya itu. Namun sepertinya sigil Infinity itu membuat jalur yang bisa dilewati oleh Zero dengan sangat cepat, yang terlintas bagaikan sebuah cahaya berwarna ungu tepat menuju ke arah Roland. Dan di saat itu Zero tiba-tiba menghilang dari pandangan Elizabeth dan muncul di hadapan Roland dengan sangat cepat. Veronica yang berada tepat di samping Roland di sini langsung berteriak, "Hati-hati Tuan." Namun sayangnya pergerakan Zero terlalu cepat. Dia sudah terlanjur melayangkan serangan tepat mengenai tubuh dari Roland. Dan lalu kini scene pun berpindah ke alam bawah sadar dari Roland. Nampaknya di sini Zero berhasil mendaratkan sihirnya tepat ke tubuh Roland. Dan di saat Roland tersadar, kini dia sudah berada di dalam sekolahnya. Namun di saat Roland sedang mempelajari situasinya, tiba-tiba terdengar suara, "Siapa kamu?" Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun melirik ke arah Zero dan berkata, "Kamu dari gereja penyihir murni kah?" Dan dengan senyuman di sini Zero pun menimpali, "Betul, tapi aku juga paus ke-15 dari kota suci Hermes bernama Zero. Dan kamu bukan Roland Wimbledon." Mendengarkan hal itu di sini Roland pun menimpali, "Jadi kamu yang buat tempat ini ya?" Dan kembali Zero berkata, "Tidak, kamu yang buat tempat ini. Tempat yang tersembunyi di dalam ingatanmu dan sering muncul di sebagian besar kehidupan sehari-harimu. Hanya saja aku penasaran di mana sebenarnya tempat ini. Pangeran keempat dari Grey Castle tidak mungkin untuk tinggal di tempat seperti ini." Mendengarkan hal itu di sini Roland pun menimpali, "Kenapa aku harus memberitahumu?" Dan lanjut dia bergumam, "Apa yang harus kulakukan sekarang untuk bebas dari ilusi ini? Berdasarkan pengalaman saat mimpi buruk, aku harus mencari tempat yang tinggi dan melompat. Lalu aku terbangun dari mimpi." Namun pemikiran dari Roland itu kini buyar karena mendengarkan suara Zero. "Tidak masalah jika kamu tidak mau memberitahuku. Aku akan tahu sendiri cepat atau lambat. Termasuk siapa kamu, dari mana asalmu, dan kenapa kamu menjadi pangeran keempat kerajaan Grey Castle akan terungkap semua. Kau tahu, aku akan menjelaskan pada orang-orang yang terjebak dalam ilusi tentang aturan dan dampak dari kemampuanku. Semua orang kecuali kamu." Dan tiba-tiba Zero langsung menyerang ke sisi tubuh Roland. Dan nampaknya serangan itu berakibat fatal karena kini diperlihatkan Roland sudah mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Dan sembari itu Zero berkata, "Aku tidak suka hal yang memusingkan seperti itu." Namun setelahnya kini Roland kembali tersadar dan nampak tubuhnya sudah tidak mengalami luka sama sekali lagi, sehingga dia berpikir apa yang terjadi tadi itu cuma ilusi. Sialan, barusan yang tadi terasa begitu nyata. Dia pegang pedang yang panjang. Muncul dari mana pedang itu? Dan lanjut kini diperlihatkan Zero yang kembali menerjang, tetapi kali ini dia membawa sebilah pedang. Dan lagi-lagi dia berhasil mendaratkan sebuah tebasan tepat di dada Roland. Dan Roland yang kini terduduk dengan luka di dadanya, dia pun bergumam, "Sialan, mimpi buruk ini tidak bisa berakhir hanya dengan lompat dari ketinggian ataupun merasakan sakit yang luar biasa. Ini seperti area reinkarnasi tanpa henti. Bagaimana caranya keluar dari sini? Apakah dengan mengalahkannya dia bisa buat senjata dari angin? Terus aku, jika saja aku punya tameng, aku pasti bisa melawan dia."
dan tiba-tiba saja sebuah cahaya terpancar dan muncullah sebuah tameng tepat di hadapan Roland. Dan tameng itu berhasil menahan serangan milik Zero. Sontak hal itu pun membuat Zero nampak cukup terkejut. Dan kali ini Roland berhasil lolos dari serangan itu sehingga dia pun berpikir, aku punya tameng. Kalau begitu auto reveal. Dan nampaknya di sini Roland sudah mengerti cara kerja dari dunia itu dan tanpa segan-segan dia menembakkan rentetan peluru tepat menuju ke arah Zero. Tapi sepertinya di sini Zero mampu menghilang dengan sangat cepat dan muncul tepat di belakang dari Roland. Dan lagi-lagi dia mampu mendaratkan serangan yang fatal tepat menuju ke arah Roland Wimbledon. Dan lalu kini lanjut diperlihatkan Zero yang berkata, aku akui kemampuan pemahamanmu sangat luar biasa. Kamu orang pertama yang bisa memahami semua ini dan menyerang balik tanpa diberi penjelasan apapun. Bahan langka proses produksi yang rumit, inikah senjata bubuk salju? Senjata yang kamu buat mengerikan, tapi itu semua tidak cukup untuk melawanku. Aku sudah mempelajari baik-baik cara bertarungmu dan taktikmu kebanyakan tergantung dari operator. Dan kamu tidak akan pernah bisa melihat pergerakanku. Aku sudah melahap ratusan tentara dan bahkan ekstraordinari selama ini. Sangat tidak mungkin kamu bisa mengalahkanku. Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun berkata, betulkah? Namun tiba-tiba saja muncul sebuah kotak di hadapan dari Zero dan dia pun berkata, apalagi ini? Dan di saat dia mendekat untuk menyentuh benda itu, tiba-tiba kotak itu pun meledak. Dan setelah beberapa saat efek kepulan debu kini mulai menghilang. Diperlihatkan Zero yang nampak sekarat sembari berkata, hanya manusia biasa, tidak diduga. Dan diperlihatkanlah Roland yang muncul di hadapannya. Bukan karena aku punya kemampuan pemahaman yang luar biasa, tapi tempatmu itu yang payah. Mendengarkan hal itu, Zero pun menanyakan payah dan lanjut Roland berkata, inikah caramu melahap musuhmu, membuat mereka putus asa sampai mereka menyerah dan sukarela memberikan pengetahuan dan kemampuan mereka padamu. Mendengarkan hal itu, Zero pun menimpali, apa masih mau kau pertanyakan hal itu? Bukankah bagus jika kau menyerah saja? Namun dengan tatapan tajam Roland berkata, simpan kata-katamu itu untuk dirimu sendiri. Iron Man mulai operasinya dan tiba-tiba saja muncullah sebuah robot raksasa di hadapan dari Zero yang langsung menyerang tanpa ragu-ragu. Tapi sepertinya serangan itu mampu dihindari oleh Zero. Dan kini dia muncul kembali di belakang dari Roland dan berkata, setidaknya kamu harus menambahkan beberapa sendi jika ingin buat tameng baja. Tapi aku rasa besi berongga dan tipis tidak berefek banyak. Dan tanpa ragu-ragu di sini dia menggorok leher dari Roland. Dan sembari tersenyum, di sini Zero berkata, aku menang lagi Roland. Dan tidak lama setelahnya mereka berdua pun kini telah terreset. Dan sembari itu Zero berkata, menyerahlah. Bukankah kamu tahu kalau kekuatan fisik dan mentalmu sedikit demi sedikit melemah? Kalau kamu terus melakukan ini, kamu tidak akan dapat apa-apa selain rasa sakit yang tak ada habisnya. Namun di sini Roland bergumam, dia bisa saja memanfaatkan situasi ini. Mengapa dia berulang kali memintaku untuk menyerah? Apakah kekuatan fisiknya juga menurun? Dan lanjut diperlihatkan Zero yang berkata, kamu tidak perlu meragukan kekuatan fisik dan mentalku. Energiku lebih dari cukup untuk menahan ratusan kematian. Dan usahamu hanya akan membuatmu semakin putus asa. Mendengarkan hal itu, di sini Roland kembali bergumam, ratusan. Bagaimana aku bisa mengalahkannya? Kandang, tambang berorientasi, jaringan listrik, pagar laser. Tidak. Hal-hal seperti itu tidak bisa menangkap Zero. Jika seperti yang dia katakan, jika pergerakannya tidak dapat dibatasi dalam pertarungan kali ini, aku pasti akan kalah. Dan setelah memikirkan hal itu, di sini Roland pun berkata, selama lebih dari 200 tahun, berapa kali kamu bertarung seperti ini? Zero yang mendapatkan pertanyaan itu, di sini dia pun berkata, lebih dari 1000 kali atau lebih. Tapi hanya ada beberapa yang benar-benar dapat membuatku terkesan. Keinginan mereka jauh lebih kuat darimu, tapi pada akhirnya mereka semua kalah dengan kematian, dengan rasa sakit tanpa akhir. Beberapa orang berakhir tidak memiliki harapan dan memilih untuk terus menderita. Apa yang kamu inginkan? Terus berusaha. Mendengarkan hal itu, di sini Roland kembali menimpali, kamu tidak pernah gagal dalam 1000 pertempuran lebih itu. Apa tidak ada yang berpikir untuk menciptakan lava atau laut dalam untuk mengalahkan dirimu sebelum kamu mendapatkan kekuatan sebesar itu? Dan lalu Zero kembali menjawab, aku tidak akan berdiri di sini jika aku gagal.
Mengubah tempat kita berdiri sekarang butuh energi yang tidak lebih rendah daripada kematian. Apa mengubah dunia hanyalah khayalan dan hanya dewa yang bisa melakukannya. Namun di sini kembali menimpali, tidak ada dewa di duniaku. Mendengarkan hal itu, di sini Zero kembali berkata, "Jadi apa kamu sudah memutuskan untuk menyerah? Akan aku katakan sekali lagi, menyerah sajalah." Namun di sini Roland menimpali, "Maaf, aku tetap ingin mencoba sekali lagi." Mendengarkan hal itu, di sini Zero kembali berkata, "Oh begitukah? Bagiku tidak peduli berapa kali kamu mencoba lagi, hasilnya tidak akan pernah berubah." Namun di sini Roland tersenyum sembari berkata, "Itu tidak sepenuhnya benar." Namun di sini Zero kembali berkata, "Diamlah, matilah." Namun tiba-tiba dia merasakan tubuhnya tidak dapat bergerak dan dia menanyakan kepada Roland, "Apa yang telah kamu lakukan?" Tapi di sini Roland pun menimpali, "Aku membuat perubahan kecil di medan pertempuran tanpa adanya dukungan dari gesekan. Bahkan jika kamu bergerak dengan kecepatan yang menakjubkan, kamu tidak dapat melakukan hal itu lagi. Apa kamu pernah mendengar tentang hukum inersia?" Mendengarkan hal itu, nampaklah wajah dari Zero keheranan sembari berkata, "Inersia?" Dan lanjut Roland menjelaskan, "Ketika suatu benda tidak dikenali gaya eksternal, benda itu akan tetap diam atau bergerak dalam garis lurus dengan kecepatan konstan. Seperti itulah situasimu saat ini. Dan tentu saja kamu bisa menyebut situasi saat ini adalah hukum Newton pertama." Dan sembari itu diperlihatkan Roland yang tiba-tiba mengeluarkan banyak senjata berat tepat di hadapannya. Dan tanpa ragu-ragu di sini dia membombardir ke arah Zero yang membuat ledakan yang cukup besar di sana. Sontak hal itu pun membuat Zero menjadi sangat kesakitan karena dirinya kini terbakar. Zero yang merasakan kesakitan itu, di sini dia pun berkata, "Ini tidak mungkin. Kamu tidak bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada begitu saja. Hal semacam ini tidak mungkin ada." Namun di sini Roland kembali berkata, "Aku mengubah jarak antara atom yang ada di permukaan tanah. Atom-atom terikat erat satu sama lain dengan interaksi yang kuat seperti para prajurit yang berbaris rapi. Permukaan tanah ini hampir benar-benar halus dan sangat kuat. Dan terdapat juga karbida tetrahedron yang selembut air. Ini waktunya untuk mengakhiri semuanya." Dan nampaknya di sini Zero hanya bisa merintih kesakitan dalam kobaran api yang sangat besar. Dan lalu kini Shin pun beralih ke dunia nyata. Diperlihatkan Veronica yang mendampingi Roland yang kini sudah dibaringkan di atas kasur. Sembari itu dia berkata, "Yang mulia, aku gagal melindungimu. Cepatlah bangun, kumohon." Namun dari belakang terdengarlah suara dari Lightning yang berkata, "Veronica, penyihir murni itu sudah bangun." Mendengarkan hal itu, Veronica pun bangkit sembari berkata, "Biar aku yang urus." Dan sembari berjalan di sini nampaknya Agatha juga ikut dan berkata apa dia dibangunkan. Namun di sini Lightning menimpali, dia bangun sendiri. Ketika itu gilirannya Access untuk memeriksanya. Elizabeth duduk di kepala tempat tidurnya dan memberitahu kita bahwa penjara itu tidak berguna untuknya. Mendengarkan hal itu, Agatha kembali berkata, "Apakah kini dia menantang kita?" Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Elizabeth yang kini terduduk di atas sebuah kasur. Dan nampaknya kamar itu dilapisi dengan jeruji besi. Dan setelah masuk di sini, Agatha pun langsung berkata kepadanya, "Kau bilang bahwa penjara ini tidak bisa menahanmu kan? Namun kini kau memilih untuk duduk dan tunduk pada takdirmu." Mendengarkan hal itu, di sini Elizabeth pun menimpali. Kelihatannya Zero benar-benar gagal. Akhirnya dia tidak diberkati oleh dewa. Mendengarkan hal itu, Veronica pun menimpali, "Berkat dewa?" Dan lanjut Elizabeth berkata, "Jangan khawatir dan akan kuberitahu kalian semua yang ku tahu. Lalu kalian bisa menggunakan aku semaunya. Aku bisa membuat batu pembalasan dewa kehilangan efeknya. Selama saya mempunyai platform, batu dewa akan jadi tidak berguna. Bahkan sebanyak apapun batu yang kalian punya di sini. Kecuali itu, aku juga tidak bisa berjalan melewati dinding juga keluar lewat bawah tanah. Jadi percuma saja menyiapkan ruangan seperti ini untukku." Mendengarkan hal itu, Agatha pun menimpali, "Kau bisa mempengaruhi batu dewa?" Dan lanjut Elizabeth berkata, "Ya, meskipun mereka kelihatan seperti lubang hitam tanpa dasar, tapi aku bisa membuatnya kehilangan efeknya." Veronica yang tak jauh dari sana pun berkata, "Maksudmu kaulah yang membuat batu dewa yang dipakai oleh Yang Mulia Roland kehilangan efeknya?"
Semua itu disebabkan olehmu. Dan di sini Elizabeth kembali berkata, aku tidak punya pilihan waktu itu. Zero telah dibutakan oleh dewa. Dia percaya bahwa hanya satu dari dua orang yang bisa diberkahi oleh dewa. Dan lanjut di sini Agatha berkata, apa Zero yang kau sebutkan ini yang menyerang yang mulia? Dan di sini Elizabeth pun mulai menjelaskannya bahwa ya, sihirnya adalah medan perang jiwa. Itu adalah pertarungan tentang semangat dan keinginan. Yang menang akan mendapatkan segalanya dan yang kalah akan kehilangan segalanya. Sejak Zero bangkit menjadi penyihir, dia tidak pernah gagal dalam pertempuran jiwa. Dia menelan orang biasa dan penyihir yang tidak terhitung lagi jumlahnya dan menyerap ingatan, pengetahuan, dan umur mereka. Jadi untuk saat ini Zero telah hidup selama lebih dari 200 tahun. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikalahkan oleh seorang pangeran biasa. Mendengarkan hal itu Veronica pun menimpali. Apa Zero yang membuat yang mulia tidak sadarkan diri? Apa itu kemampuannya? Mendengarkan hal itu di sini Elizabeth kembali menimpali. Tidak sadarkan diri, harusnya ada yang menang dan kalah segera ketika pertempuran jiwa dimulai. Kalau Roland tidak menjadi Zero segera, itu artinya Zero gagal. Mendengarkan hal itu di sini Veronica kembali menanyakan, apa dia tidak sadar karena dia tidak bisa menerima volume ingatan yang besar? Maksudku, kau juga tidak tahu cara membangunkan yang mulia dari komanya. Dan di sini Elizabeth pun menimpali, ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan aku tidak tahu cara menanganinya. Tapi Zero juga linglung sejenak ketika dia melahap Garcia. Waktu itu dia menjelaskan bahwa dia telah menemukan sesuatu hal yang menarik dalam ingatan Garcia dan itu memakan waktu yang lama. Jadi kalau Roland ingin menerima bagian ini dari ingatan Zero, mungkin akan memakan waktu. Tapi selama dia masih hidup, dia akan bangun secara alami. Mendengarkan semua hal itu, di sini Agatha pun menimpali, begitu ya. Dan lanjut Veronica kini bergumam, kalau Roland menerima seluruh ingatan Zero, akan keingatan 200 tahun dari gereja, atau ingatan yang mulia menguasai Roland, atau akankah Roland tersesat dalam ingatan yang rumit itu dan tidak akan pernah bangun lagi? Dan setelah memikirkan hal itu, di sini Veronica menimpali, ayo bicarakan soal gereja. Berapa banyak yang kau tahu soal serikat leluhur dari gereja? Mendengarkan hal itu, di sini Elizabeth pun menimpali, aku tahu hampir semua yang telah dipelajari Zero. Apa kalian masih ragu soal kalimat dalam surat itu? Rekaman soal kekaisaran penyihir dan iblis di surat itu benar. Keterbatasan informasi dalam surat itu tidak bernilai bagi kami. Mendengarkan hal itu, di sini Agatha pun langsung berkata, aku adalah penyihir di dalam serikat. Dan sesaat setelah Agatha mengatakan itu, di sini Elizabeth pun nampak terkejut sembari berkata, apa katamu? Namun lanjut Agatha menjelaskan, aku datang dari kota suci Takila lebih dari 400 tahun yang lalu dan menyaksikan kehancurannya. Iblis-iblisnya tidak langka dan kebanyakan masih menempati daerah di kaki bukit. Ada iblis batalion di ujung hutan kabut dan sungai air merah di sebelah barat kerajaan Grey Castle. Roland sudah menemui mereka sebelumnya. Apa yang ingin ku ketahui adalah bagaimana serikat berubah menjadi gereja. Dan lanjut di sini Elizabeth berkata, ini seperti yang disebutkan dalam buku sejarah. Selama pelarian ada perang saudara yang terjadi di Union di barat laut dari bagian pegunungan yang tidak bisa dilewati. Tidak ada alasan detailnya. Kami hanya tahu bahwa Union jadi terpisah menjadi dua grup sejak saat itu. Satu grup penyihir Takila masuk ke labirin yang tersisa di gunung. Grup yang satunya dipimpin oleh penyihir dari kota Starfall, mewariskan keinginan Lady Akaris untuk bergerak ke utara dan menetap di dataran Hermes yang akhirnya menjadi gereja. Mendengarkan hal itu, di sini kembali Agatha bertanya, perang saudara selama pelarian ini jelas-jelas bunuh diri. Dan lanjut Elizabeth berkata, itu untuk membunuh para penyihir non-tempur yang bukan dari kota Starfall. Inilah satu-satunya cara gereja bisa benar-benar mengubur sejarah masa lalu. Tanpa perang saudara ini, keempat kerajaan pasti sudah dikontrol oleh serikat sejak awal. Ukuran tentara penghakiman dewa pasti akan jauh lebih besar. Mendengarkan hal itu, tubuh dari Veronica bergetar sembari berkata, apa mengubur masa lalu adalah alasan untuk memburu penyihir secara sembarangan, bahkan untuk pergi lebih jauh untuk menciptakan tentara penghakiman dewa. Kalian semua sudah gila. Dan lanjut kembali Elizabeth berkata, selama iblisnya bisa dikalahkan, aku tidak peduli siapa yang akan memerintah benua. Itu juga adalah niat asli dari serikat.
Meskipun Zero itu gila, dia punya keyakinan yang lebih besar dalam melawan iblis daripada kebanyakan orang. Dan itulah kenapa aku memilih untuk menolongnya. Mendengarkan hal itu, di sini nampaknya Veronica tidak dapat menahan emosinya lagi. Tapi untungnya di sana ada Agatha untuk menenangkannya. Dan lanjut si Agatha berkata kalau dengan membunuhnya bisa membangunkan Roland, aku tidak akan menghentikanmu. Dan lanjut Elizabeth berkata, ngemeng-ngemeng ada satu hal lagi. Meskipun Zero mengizinkan penyihir murni untuk masuk ke kuil untuk membaca di buku perpustakaan, dia melarang siapapun mengunjungi ruangan doa, bahkan mendekatinya sekalipun. Dia bilang padaku bahwa hanya dengan berdiri di sana saja dia bisa bertemu dewa secara langsung. Dan setelah interogasi itu dilakukan, diperlihatkan Veronica yang nampak tetap kesal. Sembari itu dia berkata, pada akhirnya kita tetap gagal menemukan jalan membangkitkan yang mulia. Dan lanjut di sini Agatha menimpali, kita sudah melakukan semua yang kita bisa dan kita hanya bisa menunggu. Ngemeng-ngemeng, ayo laporkan pada semua orang apa yang kita dapatkan. Dan sembari melirik ke arah Agatha, di sini wajah Veronica nampak sangat kesal sembari berkata, dia pasti akan membayarnya, aku janjikan hal itu. Dan kembali Agatha menimpali, selama kau tidak membunuhnya, dia masih sangat berguna untuk kita. Dan di saat Veronica akan kembali ke ruangan dari Yang Mulia Roland, dia pun melihat Anna hadir di sana untuk mendampingi Roland. Jadi di sini Veronica pun memutuskan untuk menggunakan sihirnya untuk melihat keadaan dari Yang Mulia Roland. Dan sembari itu diperlihatkan Anna yang berkata, kalau Anda mati, saya akan membawa mereka yang bersedia mengikuti Anda ke Sleeping Island untuk bertarung melawan gereja hingga akhir. Tapi Anda masih hidup, Anda hanya tidur dengan lelap. Jadi saya akan terus menunggumu, mau sehari, setahun, atau bahkan seumur hidup pun. Selama Anda masih bernapas, saya akan selalu berada di sisimu. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkan Roland yang sudah membuka matanya sembari berkata, tempat apa ini? Sialan, apa pertempurannya masih belum selesai? Tidak, aku harus fokus mengerahkan senjata. Dan sembari itu diperlihatkan Roland yang mengatakan, keluarlah Walter PPK. Namun dia nampak heran karena semua perintahnya itu tidak terwujud. Dan dia pun berkata, tidak berguna, mungkinkah peraturannya telah berubah lagi? Namun bagaimana kalau mengambil adegan mendalam di ingatan seperti medan perang? Kenapa aku tidak terkesan dengan tempat ini? Apa ada seorang di luar? Dan di saat dia melihat ke dalam sebuah ruangan itu nampak seperti rumah di dunia modern di mana ada kipas angin, TV dan lain-lain. Melihat hal itu, Roland pun berkata, apa aku berhalusinasi? Tidak ada siapapun di luar. Situasinya terlalu aneh. Baik di masa lalu maupun sekarang, mustahil bagiku membeli buku semacam ini. Nampaknya ini di luar ingatanku. Dan sembari itu diperlihatkan Roland yang sedang menonton acara televisi yang mengabarkan bahwa kemarin sore sebuah ledakan tiba-tiba terjadi di universitas di kota ini. Bangunan mengajar rusak. Dari foto tempat kejadian bisa dilihat seluruh atap roboh dan ada pecahan kaca di lantai. Melihat berita itu, Roland nampak terkejut sembari berkata, apakah pertarungan jiwa adalah ilusi fiksi? Mungkinkah sekarang aku kembali ke duniaku? Dan sesaat setelah dia melihat keluar, nampaknya dia kini sudah kembali di dunia modern. Dan sembari itu dia terus bertanya-tanya, bagaimana? Namun tiba-tiba seseorang datang menghampirinya sembari berkata, permisi, bisa tolong jangan menghalangi koridornya? Benar-benar deh, kalau kau tidak bekerja di siang bolong, kau juga tidak bisa keliling-keliling hanya dengan singlet sama celana pendek. Kamu ini sudah dewasa, malu dong. Melihat hal itu, di sini Roland kembali buru-buru masuk ke rumahnya dan sembari itu berkata, keluarlah Zero, jangan buang-buang waktu untuk bersembunyi. Apa ini trik barumu? Memisahkan ingatanku. Jadi beginikah caramu untuk mengalahkanku? Dan sembari duduk di sini Roland pun berpikir, bagaimana aku bisa keluar kalau ini adalah ilusi lain dari pertarungan jiwa? Dan nampaknya di sini Roland mencoba melompat dari ketinggian. Namun tiba-tiba saja diperlihatkan Zero yang muncul di sana dan berkata, sedang apa paman? Roland yang melihat hal itu di sini dia pun berkata, Zero, dan nampaklah seorang wanita cilik dan sepertinya dia adalah Zero di masa mudanya. Sontak hal itu pun membuat Roland terjatuh dari atas kursi sehingga kepalanya membentur dan dia tidak sadarkan diri. Tapi tiba-tiba saja dia tersadar di dunia nyata. Dan sembari itu dia berkata, ini kota Neverwinter. Dan tidak jauh dari sana diperlihatkanlah Anna yang datang kepadanya dan berkata,
Yang mulia, Anda sudah bangun? Syukurlah, syukurlah. Melihat Ana yang nampak khawatir, di sini Roland pun berkata, aku sungguh minta maaf telah membuat kalian khawatir. Sudah berapa lama aku koma? Apakah 3 hari atau seminggu? Namun di sini Ana menimpali, lebih dari sebulan, tepatnya 52 hari. Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun berkata, lalu bagaimana aku makan? Dan di sini Ana menjelaskan, Anda tidak makan apapun. Seseorang telah makan menggantikan Anda. Itu adalah kemampuan Nightfall dari asosiasi Bloodfang. Dia menanamkan bibit simbiosis di tubuh Anda, jadi dia hanya perlu makan lebih banyak daripada biasanya. Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun berkata, ya ini bisa digantikan. Dan lanjut dia bergumam, kemampuan penyihir bisa digunakan seperti ini. Pantas saja tubuhku tidak nyeri setelah tidur begitu lama. Dan lanjut dia berterima kasih kepada Ana karena telah merawatnya selama ini. Dan setelah kepergian Ana, di sini Roland pun terus mengingat wajah dari si gadis kecil yang muncul di hadapannya dan bertanya-tanya apakah gadis kecil itu adalah Zero. Tapi kenapa dia memanggilku paman, dan semuanya sangat aneh. Kota di mimpiku benar-benar bukan tempat di mana aku tinggal di masa lalu. Sebelum menghilang, Zero berteriak padaku bahwa dia tidak akan pernah melepaskanku. Apa kata-katanya itu kutukan atau ancaman? Aku merasa ada yang salah dengan hal ini. Namun tiba-tiba di balik sela-sela pemikirannya, Wendy beserta dengan penyihir lainnya datang menghampiri Roland dan berkata, syukurlah Anda akhirnya bangun yang mulia. Dan sembari itu diperlihatkan Agatha yang langsung menggunakan sebuah batu tes kepada Roland, dan dia mengetahui bahwa tidak ada reaksi sihir apapun. Dan nampaknya Roland tidak mewarisi kemampuan dari Zero. Dan di sini Agatha mencoba menanyakan, apa yang bisa Anda ingat? Bagaimana dengan ingatan dari Paus? Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun berkata, kau tahu kemampuan ini? Dan di sini Agatha menimpali, kami telah menahan penyihir murni dari tawanan gereja. Kami mendengar ini darinya. Dan lanjut di sini As menyela dan berkata, tunggu sebentar, mungkin dia telah disihir oleh ingatan yang lebih dari 200 tahun. Bagaimana kalau dia bukan pangeran Roland yang sebelumnya? Siapa yang bisa membuktikan bahwa dia Roland bukan Zero? Namun tiba-tiba di sini Veronica muncul dan berkata, dia adalah yang mulia Roland. Aku yakin itu. Dan tidak lama setelahnya kini diperlihatkanlah Roland yang sudah berada di kantornya. Dan sembari itu diperlihatkan para bawahan yang lain datang menghadap ke hadapannya dan berkata, syukurlah Anda baik-baik saja yang mulia. Dan lanjut di sini Iron Axe berkata, selama Anda koma tidak ada keanehan di kota, tapi semua orang panik. Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun menimpali, sekarang hal terpenting untuk dilakukan adalah menceriakan mereka dan menginformasikan bahwa raja mereka telah sembuh. Pergi cari seseorang untuk memasang pemberitahuannya. Apa yang tertulis di sini, istana akan mengadakan jamuan yang megah. Dan kini nampak diperlihatkan kota Neverwinter begitu ceria sembari mengadakan pesta yang besar-besaran untuk semua warga dari kota tersebut. Dan tidak lama diperlihatkanlah Roland yang telah kembali ke ruangannya. Dan dia menyadari bahwa Veronica ada di sana. Dan sembari mendekat, di sini Roland berkata kepadanya, aku tahu kau merasa bersalah, tapi ini bukan salahmu dan aku selamat sekarang. Jadi jangan salahkan dirimu lagi. Namun di sini Veronica nampak tersimurung sembari berkata, Agatha mengingatkanku. Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, di sini Roland langsung mendekapnya dan berkata, kau telah melakukannya dengan baik. Jangan khawatir. Apapun yang terjadi di masa depan, aku akan menyelesaikannya. Dan di malam hari diperlihatkanlah Roland yang nampak sedang tertidur. Tapi lagi-lagi dia memimpikan dan terbangun di suatu tempat di mana terakhir kali dia terlihat. Dan setelah dia memasuki salah satu ruangan, diperlihatkanlah Zero yang datang membawakan beberapa makanan untuknya. Melihat hal itu, di sini Roland nampak terkejut. Zero? Namun di sini Zero menimpali, paman sedang apa di sana? Apa kamu tidak ingin sarapan? Aku barusan sudah makan, jadi paman makanlah sendiri. Melihat hal itu, di sini Roland pun bergumam, mulai lagi. Bagaimana aku bisa terbangun dari ini? Haruskah aku bunuh dia? Namun tiba-tiba saja di sini nampaknya Roland mengurungkan niatnya untuk melakukan hal itu dan lanjut mengobrol dengan Zero lebih jauh. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkan Roland yang kini terbangun di dunia nyata. Dan dia pun langsung menuju ke ruang kerjanya dan menulis semua kejadian di dalam mimpinya sembari berkata, dengan masuk ke kondisi mimpi itu 2 kali, aku mungkin sudah bisa menggambarkan polanya. Pertama, laju waktu di mimpi tidak sama dengan waktu di dunia ini.
Contohnya, aku aktif di mimpi selama sekitar 8 jam dan ketika aku bangun masih larut malam di sini. Yang kedua adalah aktivitas otak. Mungkin karena mimpinya terlalu nyata dan ketika aku bertindak di mimpi, aku tidak punya waktu untuk tidur dan istirahat. Ini masalah yang menantang. Kalau aku bisa mengambil keuntungan dari perbedaan waktu di antara dua sisi dan beristirahat di dalam mimpiku, aku mungkin mampu meningkatkan pekerjaanku secara efisien dan signifikan. Yang ketiga adalah mimpi itu sendiri. Apa ada batasnya? Berapa banyak pecahan yang tergabung? Berapa banyak informasi tersembunyi atau terlupakan yang akan kutemukan di sana? Dan lalu kini Sin pun beralih di ruang tamu dari Roland. Diperlihatkan dia sudah mengumpulkan beberapa bahannya. Dan sembari itu dia berkata, kini gereja bukan lagi ancaman utama. Kita harus bersiap untuk serangan mendatang dari para iblis. Kita harus benar-benar ikut serta dalam pertarungan kehendak ilahi yang akan datang. Kali ini kita harus benar-benar mengawasi kerajaan lainnya. Mendengarkan perkataan itu dari Yang Mulia, di sini Barf pun berkata, maksudnya kita akan merekrut orang yang bukan hanya dari masing-masing wilayah Grekastil, tapi juga dari Everwinter dan Wolfheart. Itu sungguh rencana yang besar. Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun menimpali. Berita bahwa gereja telah menderita karena kekalahan telah itu akan segera menyebar di seluruh benua. Ketika situasinya berubah, bukan hal mengejutkan bahwa para bangsawan yang ikut gereja akan berbalik dan kalah. Ini kesempatan kita. Apa kita harus menggunakan emas untuk membujuknya, atau secara paksa selama kita menarik orang-orang mereka ke Grekastil? Terlebih lagi, di musim semi mendatang, pelabuhan Neverwinter akan mulai digunakan. Yang harus kau lakukan adalah merumuskan rencana perekrutan, menyewa kapal dari para pedagang Fjord, dan menemukan tempat untuk menampung para pendatang baru di kota. Lalu untuk meringankan beban kerjamu, aku resmi akan mempekerjakan Nona Edith untuk bekerja sebagai ajudanmu di balai kota. Edukasi juga penting untuk tahap berikutnya, bagaimana jalannya pelatihan guru menengah. Itu Nona Scroll, dan di sini Scroll pun menimpali. Sejauh ini hanya Verlin yang telah melewati tes penilaiannya. Yang Mulia, saya khawatir metode ini tidak akan berhasil. Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun menimpali. Jadi begitu. Kalau itu tidak berhasil, guru tingkat menengah baru akan diseleksi di antara para murid untuk mendorong murid-murid terbaik untuk melanjutkan studi mereka di sekolah. Kita perlu memasukkan skema beasiswa ke dalam anggaran tahun depan. Mendengarkan hal itu, di sini Scroll pun mempertanyakan, beasiswa? Maksud Anda sistem penghargaan yang kita adaptasi di Benteng Longsong? Namun di sini Roland menjelaskan, tidak seperti penghargaan yang dirancang untuk menarik lebih banyak orang untuk belajar. Beasiswa hanya untuk murid-murid terbaik saja. Itu dirancang untuk membuat orang terbaik ingin tetap di sekolah. Pertama, kau bisa menetapkan tinggi nilai standar untuk memilih 20-30 orang saja untuk diberikan beasiswa. Lalu kau bekerja dengan Verlin untuk mengajari mereka. Setelah mereka lulus tes, mereka bisa dipekerjakan sebagai guru tingkat menengah dengan gaji per bulannya mulai dari 50 silver. Mendengarkan hal itu, di sini Scroll pun menanyakan, apa Anda hanya akan melatih guru tingkat menengah saja? Dan kembali Roland berkata, tentu saja tidak. Guru tingkat menengah bukanlah pilihan satu-satunya untuk mereka. Mereka bisa pergi ke berbagai macam posisi seperti peneliti dan manajer. Kementerian Pendidikan harus berupaya untuk mengubah orang-orang kita menjadi personel industri. Kalau tidak, percuma saja saya punya populasi yang besar. Mendengarkan hal itu, di sini Scroll kembali berkata, personel industri berarti mereka bekerja dalam bidang produksi ya. Melihat Scroll yang kini sudah mengerti, di sini lanjut Roland berkata, sebagai tambahan aku akan menuliskan rencana pembelajaran dan memberikannya padamu. Sekian rapat hari ini. Oh ya, Kyle Sichi datanglah ke kantorku setelah ini. Dan kini diperlihatkan Kyle yang sudah memasuki ruangan kerja dari Roland. Dan sembari itu dia berkata, Yang Mulia, apa Anda punya ide atau produk baru untuk dibuat? Kalau tidak, saya harus segera kembali bekerja di lab. Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun berkata, kau selalu saja tidak sabaran. Duduklah dulu, aku punya sesuatu yang penting untuk diberikan padamu. Apa kau sudah mempertimbangkan untuk menjadi Menteri Industri Kimia? Mendengarkan hal itu, di sini Kyle pun menimpali. Saya ingat Anda pernah menyebutkannya sebelumnya, tapi maafkan saya Yang Mulia. Saya hanya tidak bisa menyerahkan eksperimen saya di lab untuk beberapa pekerjaan manajemen sederhana. Jadi jawabannya saya masih sama. Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun menimpali. Jangan terburu-buru.
kau mendedikasikan dirimu dalam eksperimen kimia hanya untuk mengungkapkan misterinya. Kau tidak mau membuang waktu untuk hal lain. Tapi bagaimana kalau aku bisa memberimu pandangan kimia yang lebih intuitif? Mendengarkan hal itu, di sini Kyle pun menimpali bagaimana Anda bisa melakukan hal itu, dan sembari menyodorkan selembar kertas. Di sini Roland pun nampak tersenyum melihat hal itu. Di sini Kyle pun sangat terkejut dan berkata, "Bukannya Anda bilang Anda lupa bagian-bagian kosongnya?" Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun menimpali, "Sebagai Kementerian Kimia, tabel periodik ini milikmu. Kalau kau mengelolanya dengan baik, aku juga akan memberimu versi lengkap dari kimia tingkat menengah." Mendengarkan hal itu, di sini Kyle pun menimpali, "Saya mengerti, saya akan mengambil jabatan sebagai menteri." Dan kembali Roland berkata, "Lakukan dengan baik dan namamu akan tertulis dalam sejarah kimia." Dan lalu kini scene pun beralih ke ruang tahanan. Diperlihatkan Elizabeth yang nampak sedang menulis sembari dia bergumam, "Sudah hampir 2 bulan, kenapa Roland Wimbledon belum muncul? Tempat ini tidak seperti penjara, namun juga tidak ada kebebasan. Mungkin kalau aku bisa selesai menulis semua yang kuingat dengan cepat, aku bisa segera bebas." Dan kini diperlihatkanlah Roland yang sudah datang untuk mengunjungi Elizabeth, dan dia pun berkata, "Apa kau Elizabeth yang membuat batu dewa yang kupakai menjadi tidak berguna?" Mendengarkan hal itu, di sini Elizabeth pun membungkukkan badan dan berkata, "Yang mulia, saya pikir Anda tidak akan datang menemui saya." Dan kembali Roland berkata, "Masih ada banyak hal yang ingin kutanyakan padamu. Aku mengalahkan Zero, tapi tidak seperti yang kamu bilang pemenangnya mendapatkan segalanya." Mendengarkan hal itu, di sini nampaklah Elizabeth sangat terkejut dan berkata, "Apa? Itu mustahil." Namun Roland kembali berkata, "Kenapa? Apa karena aku tidak bisa bangkit sebagai penyihir? Jadi aku tidak bisa mewarisi apa yang telah didapatkan Zero di masa lalu?" Mendengarkan hal itu, di sini Elizabeth kembali berkata, "Terlepas dari ini, hasil pertarungan jiwa yang bisa didapatkan adalah umur panjang dan ingatan yang bisa dimiliki oleh manusia manapun. Kemampuan unik penyihir tidak bisa diserap. Lagi pula kekuatan sihir tidak bisa tumbuh begitu saja. Kalau tidak, Zero pasti sudah melahap saya sejak lama. Namun ini pertama kalinya saya melihat seorang seperti Anda tidak menerima ingatan apapun sama sekali." Mendengarkan hal itu, di sini Roland kembali berkata, "Apa Zero pernah mengatakannya padamu? Kemana mereka yang kalah pada pertempuran jiwa berakhir?" Dan lalu Elizabeth menimpali, "Mereka benar-benar menghilang seolah-olah mereka tidak pernah ada." Dan kembali Roland bertanya, "Apa ada perbedaan antara mereka yang menyerah dengan sendirinya dan mereka yang bertarung sampai mati?" Dan di sini Elizabeth pun kembali menjawab, "Mereka semua akan menghilang, tapi sepertinya Zero pernah bilang bahwa ingatan yang dia serap bisa dipisahkan menjadi 2 jenis. Yang satu, ingatan yang berantakan dengan kesadaran sisa mereka yang kalah, itu juga akan mempengaruhi Zero. Dan yang satu lagi lengkap dan ditempatkan di sana untuk dia baca." Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun bergumam, "Jadi begitu ya?" Dan lanjut berkata, "Sekarang waktunya bicara soal dirimu. Kau seharusnya bersyukur dengan kemampuanmu, bukan karena itu unik, tapi karena itu tidak bisa membunuh siapapun. Tidak peduli sejahat apapun tindakanmu, seperti membantu Zero menyerangku, kau hanyalah sebagai tambahan saja. Karena itu aku bisa mengampunimu, tapi kau masih harus menebus dosamu seperti mereka yang melanggar hukum." Mendengarkan hal itu sontak membuat Elizabeth menjadi cukup terkejut, dan sembari itu diperlihatkan dia membungkuk dan berkata, "Selama Anda bisa mengalahkan iblis, saya bersedia melakukan apa saja." Mendengarkan hal itu, di sini Roland kembali menimpali, "Iblis adalah musuh umat manusia. Aku pastinya akan melawan mereka sampai mati. Tapi caraku berbeda dari gereja. Aku tidak akan mencoba memenangkan pertarungan kehendak ilahi dengan menghancurkan potensi umat manusia. Lalu kau juga harus mengubah kebiasaanmu." Mendengarkan hal itu, di sini Elizabeth kembali menunduk dan berkata, "Baik, tuanku." Namun di sini Roland nampak risih dengan sikapnya itu, jadi dia berkata, "Ini bukan kota suci Hermes, jadi kau bukan pelayanku." Dan sembari mengulurkan tangannya untuk membantu Elizabeth berdiri, dia lanjut berkata, "Ini yang harus kau lakukan adalah bekerja sama dengan Agatha untuk melakukan penelitian sihir." Mendengarkan hal itu, di sini Elizabeth pun menimpali, "Itu saja?" Dan di sini Roland kembali berkata, "Ya, itu saja. Mulai sekarang kau bukan lagi penyihir murni dari gereja, melainkan kau adalah penyihir pendamai."
Dan setelah itu diperlihatkan Roland yang akan keluar. Namun di sini Elizabeth mengatakan ada satu hal lagi yang mulia. Saya tidak tahu bagaimana nasib dari Vanilla dan Maggie mereka sekarang. Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, di sini Roland menyela, jangan khawatir, mereka lebih baik darimu. Dan setelah kepergian dari Roland, nampaklah wajah dari Elizabeth tersenyum dan berkata, sungguh hari yang indah. Dan setelahnya kini diperlihatkan Roland yang sedang berbincang berdua bersama Veronica. Dan di sini Veronica nampak sudah mengetahui kabar bahwa Roland mengampuni penyihir Elizabeth. Dan di sini Veronica menanyakan, bukankah dia sudah berencana hampir membunuhmu? Namun di sini Roland mengatakan bahwa bukan dia yang ingin membunuhku tetapi Zero. Namun di sini Veronica kembali berkata kepadanya, bukankah dia yang membantu Zero untuk menghilangkan kekuatan dari batu dewa sehingga Zero mampu memberikan serangan sihirnya kepadamu? Namun di sini Roland kembali berkata, itu bukanlah masalah, lagi pula dia hanya punya satu tujuan, ingin mengalahkan iblis bersama kita, dan juga musuh kita yang sebenarnya itu adalah iblis. Untuk meningkatkan kemungkinan kita dalam pertarungan kehendak ilahi, membiarkannya menebus dosanya dengan memberi pelayanan yang bagus untuk kita adalah pilihan yang terbaik. Mendengarkan hal itu, di sini Veronica pun nampak mengerti dan berkata, saya akan mengasihinya untuk Anda yang mulia. Dan sembari itu diperlihatkan Roland yang kini mengingat saat Elizabeth menjelaskan kepadanya tentang ingatan yang diserap oleh Zero terbagi menjadi dua macam. Dan sembari memikirkan hal itu, di sini Roland pun bergumam, apa ini alasan kenapa Zero berulang kali membujukku agar menyerah dalam pertempuran jiwa? Dia tidak akan menderita efek samping dalam menyerap mereka yang bersedia memberikan seluruh ingatan mereka. Itulah kenapa dia berhenti di semua momen yang sangat penting itu. Proses ini sama seperti ketika aku memasuki tubuh dari Roland. Karena ingatan Pangeran Roland sudah seperti itu, lengkap dan selalu ada di dalam kepalanya. Aku bisa mengingat ingatan Pangeran dengan mudah dan kapan saja, serta aku ingin menyisihkannya ketika aku tidak membutuhkannya. Seperti file yang diarsipkan, mengingat bahwa Pangeran Roland telah dibunuh oleh pembunuh Garcia dan tidak punya kekuatan untuk menolak kematiannya waktu itu. Kurasa aku bisa mempertimbangkan orang yang kalah dalam pertempuran jiwa. Apa kemauan kuat yang dilakukan oleh mereka yang kalah berdasarkan apa yang dikatakan oleh Elizabeth. Ingatan semacam ini dengan sisa-sisa kesadaran dari yang kalah juga akan mempengaruhi Zero sendiri, termasuk merubah pikirannya, kepribadiannya, dan bahkan kepercayaannya. Menyerap ribuan jiwa telah membuatnya jadi rumit. Secara teknis, orang yang sangat berbeda dari dia yang sebelumnya. Jadi cara balas dendamnya mungkin untuk memasukkan semua kehendak ini ke dalam pikirannya sendiri. Dia mungkin akan hancur, tapi aku tidak akan sama seperti yang sebelumnya. Dalam memori ingatan yang kacau ini, masing-masing jiwa akan berjuang untuk mendominasi. Zero akan mengambil kesempatan ini untuk kembali. Namun di luar ekspektasi Zero, aku bukanlah pria dari abad ini. Jumlah informasi seseorang yang tertinggal di abad modern diserap dalam satu hari, sama dengan yang dilakukan seseorang di zaman kuno dalam berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Sebagai seseorang dari era di mana informasi telah banyak berkembang, pikiranku tetap menyimpan informasi berguna dan menghapus informasi yang tidak berarti. Hasilnya seluruh pecahan ingatan yang ditelan dan ditata ulang membentuk dunia yang baru, dunia mimpinya. Dia telah kehilangan segalanya yang dimilikinya, termasuk ingatan, dan berubah menjadi anak kecil yang polos dalam dunia mimpinya itu. Dan sekarang aku bertanggung jawab membesarkan anak yang baru ini. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan Roland yang kembali terbangun di dunia mimpinya. Dan setelah mencari beberapa informasi, nampaknya di sini semua usaha dari Roland itu menjadi sia-sia karena dia tidak mendapatkan informasi yang cukup berguna untuk dia gunakan. Namun tiba di saat di mana dia masuk ke dalam sebuah gudang, dia memindahkan lemari karena dia melihat ada sebuah pintu di sana. Dan sesaat setelah dia membuka pintu itu, tiba-tiba saja angin yang sangat dingin masuk menghembus ke dalam ruangan itu, dan terpampang jelaslah gereja dari kota suci Hermes di hadapannya. Melihat hal itu, di sini Roland pun berkata, apa pintu ini menuju kota suci baru Hermes? Dan nampaknya di sini Roland menutup kembali pintu itu dan dia mengurungkan niatnya dulu untuk menjelajahi tempat itu lebih jauh. Dan sembari itu diperlihatkan Roland yang memeriksa keadaan sekitar dan berkata,
Dari dinding luar tidak ada tanda-tanda pintu sama sekali, dan tidak ada tanda-tanda perbaikan juga. Dalam hal ini, apa mungkin bahwa apartemen publik ini dibangun pada waktu yang sama? Pintunya dibangun di dalam dinding. Jadi, apa ini satu-satunya ruangan dengan pintu besi seperti ini? Atau ini ada di setiap ruangan? Kalau pintu ini juga ada di setiap ruangan, pemandangan seperti apa yang ada di sana dan menuju ke manakah itu? Hanya ini satu-satunya cara, pergi dan melihatnya sendiri. Dan setelah Roland mempersiapkan dirinya, dia pun memasuki pintu itu. Namun, meski sudah menggunakan jaket tebal dan juga syal, dia masih nampak sangat kedinginan. Dan di sini Roland berasumsi bahwa mungkin ini adalah pecahan ingatan yang tersisa dalam pemikiran Zero. Dan kini diperlihatkan Roland yang menjelajahi tempat itu lebih jauh. Dan nampaknya makanan di sana juga masih segar-segar. Dan tiba di saat dimana dia melihat sebuah kotak yang berada di atas meja. Dan dia melihat ada batu permata di dalamnya. Jadi di sini Roland memutuskan untuk mengangkut semua itu dan sembari berkata, jangankan biaya hidup jadi kaya dalam semalam bukanlah masalah, hehehehe. Namun di saat dia sedang berada di depan kulkas, tiba-tiba pandangannya kini terputar. Sontak Roland bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Namun tiba-tiba saat dia sadar, dia sudah terbangun di atas kasur dan diperlihatkan tepat di sampingnya ada Zero yang sedang tertidur. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Zero yang sudah terbangun, dan penampilannya kali ini sudah berubah, bukan lagi anak-anak tapi seperti gadis yang berumur remaja. Dan lanjut setelah itu di sini Roland nampak merawatnya, sembari itu diperlihatkan dia menyiapkan sarapan untuk Zero dan lanjut berbincang-bincang bersamanya dan berbasa-basi hal-hal yang ada di dunia itu. Dan lalu kini Shin pun beralih ke dunia nyata, diperlihatkan Roland yang nampak merenggangkan badannya sembari berkata, sudah hampir siang. Kalau ini aku menghabiskan 3 hari dalam dunia mimpi, tapi ketika aku bangun sudah hampir siang. Kelihatannya kecepatan waktu di dunia mimpi 8 kali lebih cepat daripada di sini. Dengan kata lain, 1 malam di dunia nyata bisa dihitung 2 malam di dunia mimpi. 3 hari di dunia mimpi tidak sia-sia. Aku akhirnya menjual beberapa barang dan menghasilkan beberapa ribu yuan setelahnya. Dan aku juga membeli beberapa buku tua dengan uangku yang tersisa. Namun hanya buku teks yang sudah dibaca yang punya isi, dan buku-buku yang belum dibaca itu masih kosong. Jelas sekali dunia mimpi tidak melampaui jangkauan kesadaranku. Untungnya aku biasanya mencari banyak ilmu tidak berguna di internet. Aku menggunakan internet untuk menemukan beberapa gambaran yang hanya kulihat sekilas, dan aku bisa mendapatkan jawaban detailnya. Dan tidak lama kini diperlihatkan Roland yang nampak memanggil Barov yang kini sudah hadir di hadapannya. Dan sembari itu Roland berkata, aku ingin bertanya kepadamu, berapa banyak surat yang telah kau terima selama aku bertarung di utara dan saat dalam keadaan koma? Mendengarkan hal itu, di sini Barov pun membungkukkan badan dan berkata, ada total 16 surat. Kebanyakan surat-surat itu dari para lord yang mau berdagang atau berkunjung. Ada juga surat rahasia dari negara timur yang meminta negosiasi damai. Saya sudah menjawab semuanya seperti yang Anda suruh. Mendengarkan hal itu, Roland pun menanyakan, hanya untuk negosiasi damai? Dan di sini lanjut Barov menjelaskan, ya, mereka tidak mau menyerah. Terlebih lagi mereka menyarankan Anda untuk menjaga tradisi dan kehormatan para bangsawan. Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun menimpali, itu tidak masalah. Ketika musim semi tahun depan datang, secara alami mereka akan tahu pilihan apa yang terbaik untuk mereka lakukan. Jadi bagaimana dengan surat yang perlu kulihat secara pribadi? Dari mana datangnya? Mendengarkan hal itu, di sini Barov pun menjawab, yang satu datang dari Asosiasi Astrologi Kota Daun, yang satu lagi datang dari Kerajaan Daun. Namun Anda sedang tertidur waktu surat ini sampai. Isinya juga sedikit aneh. Melihat hal itu, di sini Roland nampak sangat terkejut karena surat yang dikirimkan oleh Asosiasi Astrolog itu adalah tentang bintang di langit, di mana bintang merah sudah muncul. Dan lanjut dia bergumam, menurut catatan itu adalah bintang dengan cahaya merah dan posisi yang sudah pasti. Kalau bulan darah muncul pada orbit ini, itu pasti akan mempengaruhi planet. Ditambah dari pengamatannya juga menunjukkan bahwa ukurannya sangat kecil. Jadi bulan darah bukanlah benda langit alami, tapi satelit buatan manusia. Tapi ini benar-benar keterlaluan. Dan lanjut, setelah memikirkan hal itu, di sini Roland pun berkata, tulis sebuah surat
undang para astrologi untuk datang ke Neverwinter segera. Namun di sini Barov mengatakan, tapi mereka menolak Anda terakhir kali. Saya takut kali ini. Namun di sini Roland pun menimpali. Keadaan sudah berubah. Asosiasi astrologi telah menemukan bintang yang ingin mereka ikuti, dan yang harus mereka lakukan adalah menatap langit. Kau tulis di dalam suratnya bahwa Neverwinter telah mengembangkan teleskop astronomi yang lebih baik dan juga menemukan beberapa buku kuno soal bintang-bintang itu. Aku yakin mereka akan datang. Dan setelah kepergian dari Barov, di sini lanjut Roland membaca sebuah surat, dan sembari itu dia bergumam, setelah Elizabeth dan yang lainnya mundur, cepat atau lambat Raja Dawn akan segera mati karena kekurangan pil. Tapi aku tidak menyangka Anpei akan sangat membenci gereja sampai-sampai dia bahkan melibatkan penyihir. Kelihatannya kerajaan Dawn tidak akan berpotensi untuk menjadi sekutu. Dan setelah melihat isi surat itu, di sini Roland berkata kepada Barov, kirimkan surat diplomasi resmi pada Anpei pertama-tama untuk memberinya selamat atas pemahkotaannya, dan lalu peringati dia untuk berhenti. Penyihir murni tidak sama seperti penyihir biasa, dan Grey Castle telah mendirikan organisasi penyihir resmi. Siapa saja yang memperlakukan mereka sebagai musuh akan melawan kerajaan Grey Castle. Mendengarkan hal itu, di sini Barov nampak terkejut sembari berkata, "Apa? Yang mulia, apa Anda yakin akan menulis semua ini?" Dan di sini Roland kembali menimpali, pihak yang lain tidak akan menanggapi perkataan Anda secara serius dan akan menganggapnya sebagai ancaman. Itu sendiri juga merupakan ancaman. Kalau Anpei bersikeras pada caranya sendiri ketika aku merebut kota suci tahun depan, akan kubuat kerajaan Dawn punya raja yang baru, raja bijaksana yang akan bertarung dengan Grey Castle melawan pertarungan kehendak ilahi. Andrea dari kediaman Queen akan jadi pilihan yang bagus. Mendengarkan hal itu, Barov pun kembali berkata, "Saya paham yang mulia, saya akan mengirimkan suratnya segera ke kerajaan Dawn." Dan lalu kini Shin pun beralih ke sore harinya. Diperlihatkan Tilly yang sedang menunggu Roland di dalam ruang kerjanya. Dan di saat mereka sedang berbicara berdua, di sini Roland menanyakan maksud dari kedatangan Tilly ke sana. Dan di sini Tilly menyampaikan bahwa dia ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Dan lanjut di sini Tilly menjelaskan bahwa dia harus kembali ke Sleeping Island untuk menyelesaikan masalah asosiasi Bloodfang. Mendengarkan hal itu, Roland pun menghela nafas yang panjang. Aku paham." Dan lanjut kembali Tilly berkata, "Kapan Charming Beauty tiba di wilayah barat, aku akan membuatkan makan malam perpisahan untukmu." Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun menimpali, "Tunggu dulu, maksudmu kamu akan kembali lagi?" Dan di sini Tilly pun menimpali, "Ya, apa kakak tidak mau menyambutku lagi?" Dan di sini Roland kembali berkata, "Tidak, maksudku, kenapa kamu? Apa itu karena bulan iblis?" Mendengarkan hal itu, di sini Tilly pun menimpali, "Apa mungkin itu bukan karena hal lain? Apa kakak tidak punya ekspektasi lebih tinggi untukku? Apa yang kakak pikir itu benar? Aku akan mengabari Sleeping Island bahwa kakak memenangkan pertarungan melawan gereja. Aku juga akan memberitahu mereka bahwa mereka tidak perlu menjalani hidup yang menyusahkan dan bersembunyi di pulau kecil lagi, karena gereja sudah benar-benar kalah dan tidak memegang kendali atas kota Neverwinter di wilayah barat. Kalau kakak sudah siap, aku akan membawakan penyihir yang akan datang ke wilayah barat untuk menetap di sini. Nantinya aku harap kakak tidak akan terlalu mengeluh karena mereka makan terlalu banyak." Mendengarkan hal itu, sontak wajah dari Roland tersenyum bahagia dan berkata, "Mereka selalu diterima di wilayah barat kapan saja." Dan lalu setelahnya kini Shin pun beralih ke arah Yorko. Diperlihatkan dia sedang memandangi langit malam dari balik jendela, dan sembari itu dia bergumam, "Sejak yang mulia Anpei naik tahta, situasinya menjadi tidak stabil. Orang-orang jadi lebih sering membicarakan tentang pemberontakan yang ada. Tidak sedikit juga para pedagang karavan yang memilih berhenti untuk berdagang. Prajurit patroli selalu lalu lalang setiap hari, masuk dari rumah ke rumah. Yang mulia Anpei bahkan memberikan kebebasan kepada para budak dari Wolfhard. Tindakan baik memang, tapi ini jelas menghalangi rencana yang mulia Roland. Biar bagaimanapun perbudakan adalah bisnis, harusnya ini tidak menjadi masalah besar. Terlebih lagi aliansi juga telah membuat kemajuan. Selama aku jadi duta Grey Castle, semuanya akan jadi lebih mudah. Tinggal sikap raja baru itu terhadap para penyihir sudah pasti akan membangkitkan ketidaksukaan yang mulia Roland. Meskipun begitu, hal ini seharusnya tidak sampai merusak aliansi dengan kerajaan yang lain kan?"
Sudahlah, percuma juga aku memikirkannya terlalu jauh, mengingat posisiku cuma sebagai duta kerajaan. Mungkin sebaiknya aku jujur saja kepada Yang Mulia. Mungkin saja akan ada hiburan untukku di malam hari. Hahaha. Namun tiba-tiba saja diperlihatkan Otto yang datang menghampiri si Yorko ini yang sedang berhayal. Dan setelah beberapa saat diperlihatkan mereka berdua sudah duduk bersama, dan sembari itu Yorko berkata, "Apa kau punya berita untuk Yang Mulia?" Dan di sini Otto pun menimpali, "Untuk sekarang ini tidak ada, tapi saya ingin meminta bantuan Anda." Dan sembari itu diperlihatkan Otto yang memberikan sepucuk surat kepada Yorko. Yorko yang menerimanya. Di sini dia pun berkata, "Kau ingin aku menemanimu ke pameran, tapi aku tidak akan punya uang untuk membantumu di lelang." Namun di sini Otto menimpali, "Kau tidak perlu khawatir, aku yang akan mengurus uangnya. Membantuku kali ini sama seperti membantu Yang Mulia Roland." Mendengarkan hal itu, di sini Yorko menanyakan, "Apa maksudmu itu?" Dan di sini Otto menjelaskan, "Dari berita yang kudengar, dalam pelelangan kali ini akan ada seorang penyihir." Mendengarkan hal itu sontak membuat Yorko menjadi terkejut dan berkata, "Apa? Tapi bukankah raja yang baru juga sedang memburu penyihir? Sedangkan aku adalah duta kerajaan. Kalau sampai ketahuan, bukankah ini akan membuat hubungan dua kerajaan akan menjadi seperti semula?" Namun di sini Otto kembali berkata, "Jangan khawatir, anggaplah Anpei tidak akan peduli dengan hal sepele semacam ini. Kalaupun dia tahu, biar bagaimanapun perjanjiannya akan jauh lebih penting dibandingkan seorang penyihir." Mendengarkan hal itu, di sini Yorko kembali berkata, "Baiklah, tapi kenapa kau mau melakukan ini semua?" Dan lanjut di sini Otto berkata, "Ini karena seorang teman lamaku. Dia juga seorang penyihir. Awalnya aku mengira kalau dia sudah mati, dan tanpa diduga aku akan bertemu dengannya lagi di Grey Castle. Yang Mulia Roland Wimbledon juga pernah mengatakan kepadaku kalau setiap penyihir itu berharga. Tidak seharusnya mereka mati akibat propaganda yang terus disuarakan oleh gereja. Selain itu, aku juga ingin mencari beberapa sekutu untuknya." Dan lalu kini Sin pun beralih ke beberapa saat setelahnya. Diperlihatkan Yorko yang sudah datang ke tempat pelelangan, dan nampaknya di sini Yorko didampingi langsung oleh wanita berambut merah yang mengenakan topeng. Dan tidak lama setelahnya, pembawa acara di sana pun mengumumkan bahwa pelelangan ini akan segera dimulai. Dan diperlihatkan barang pertama yang dilelang pada pelelangan itu adalah Magic Stone yang memancarkan cahaya jika diisi dengan energi sihir. Dan barang selanjutnya kini diperlihatkan seorang wanita yang dibawa naik ke atas panggung dengan borgol di kedua tangannya. Dan sembari itu pembawa acara mengatakan, "Penyihir pengungsi dari Wolfheart tanpa nama dan dapat menyembuhkan diri sendiri dengan kekuatan iblis." Dan tidak lama setelahnya kini pelelangan pun telah dimulai. Diperlihatkan beberapa orang di sana mulai menawarkan harga yang cukup tinggi hingga mencapai tawaran 1000 gold royal. Melihat hal itu, di sini Yorko pun bergumam, "Tunggu sebentar." Otto bilang Black Letter juga termasuk uang, tapi berapa nilainya sebenarnya? 1000 atau 2000 gold royal? Kalau harga penyihir itu lebih tinggi dari Black Letter miliknya, apa Black Money akan masih tetap setuju? Dan lanjut kini diperlihatkan tawaran terus melambung tinggi hingga mencapai angka 1200 gold. Dan di sini Yorko pun menawar harga 2000. Namun nampaknya bukan Yorko sendiri yang menaikkan tawaran dengan tinggi, karena ada seseorang di sampingnya yang menawar dengan harga 2300. Melihat hal itu, di sini Yorko pun menaikkan harganya ke angka 4000 gold. Dan akhirnya tawaran itu pun jatuh ke tangan Yorko yang membuat kelegaan dipancarkan dari wajahnya. Dan setelah pelelangan itu berakhir, diperlihatkanlah wanita berambut merah yang menjadi pemandu dari Yorko kini mengantarnya ke dalam sebuah ruangan yang dimana diketahui di sana dia dapat melihat barang yang baru saja dia lelang sebelumnya. Dan di saat Yorko memasuki ruangan itu, kini dia melihat seorang wanita yang tangannya diikat serta mulutnya yang ditutup dengan kain. Melihat hal itu, di sini Yorko pun nampak mulai mendekat. Tapi sepertinya wanita penyihir itu nampak sangat ketakutan melihat Yorko yang datang kepadanya. Tapi sepertinya di sini Yorko hanya berniat untuk melepas penutup mulut dari si wanita. Dan setelah itu diperlihatkan si wanita penyihir berkata, "Siapa kau sebenarnya?" Dan di sini Yorko pun menimpali, "Orang yang akan menolongmu, apa kau punya nama?" Dan di sini wanita itu memperkenalkan namanya adalah Ami. Dan lanjut dia berkata, "Kalau kau ingin menolongku, kenapa kau tidak melepaskanku?"
Namun di sini Yorko menimpali, "Kalau kau tiba-tiba lari bagaimana? Aku tidak punya uang lagi kalau kau sampai tertangkap. Agar aman sebaiknya kau tetap dirantai sehingga tidak akan ada orang yang curiga. Tentu saja sampai kita keluar besok, lalu aku akan melepaskanmu. Bagaimana?" Mendengarkan hal itu, di sini si Ami pun berkata, "Sungguh?" Dan kembali Yorko berkata, "Tidak hanya itu, aku juga akan membawamu ke tempat para penyihir berkumpul. Ada banyak temanmu yang menunggumu di sana. Kau juga tidak perlu untuk terus bersembunyi. Jadi tunggu sampai besok pagi, mengerti?" Mendengarkan hal itu, Ami kembali berkata, "Tunggu, kau akan pergi kemana?" Dan di sini Yorko pun menimpali, "Tentu saja menikmati kehidupan malam yang indah dan manis." Dan setelahnya kini Shin pun beralih keesokan harinya. Diperlihatkan Yorko yang sudah kembali ke ruangan di mana Ami tinggal. Namun sesaat setelah dia melihat seisi ruangan itu, sepertinya tidak ada orang dimanapun. Yorko yang menyadari bahwa nampaknya Ami kabur, dia pun berkata, "Sial, sesuatu yang buruk pasti sedang terjadi." Dan sesaat setelah itu diperlihatkan tiba-tiba ada sebuah bayangan yang muncul tepat di belakang dari Yorko. Yorko yang menyadari hal itu, di sini dia langsung berlutut dan berkata, "Kumohon ampuni aku. Akan kuberi apapun yang kau inginkan." Dan terlihatlah Ami yang berkata, "Tidak, Ani." Namun tiba-tiba saja di sini Ani menahan pergerakan tubuh dari Yorko. Dan sembari itu di sini Ani bertanya kepada Ami, "Apakah dia melukaimu?" Namun di sini Ami menjawab, dia bilang dia di sini untuk membantuku keluar dari sini. Mendengarkan hal itu, di sini Ani pun berkata, "Kau sudah ditipu lagi, Ami. Menyelamatkan penyihir asing dengan 4.000 gold kerajaan. Itu bukan jumlah uang yang sedikit, itu tabungan seumur hidup bahkan untuk ayahmu." Namun di sini Yorko berkata, "Aku tidak berbohong padanya. Aku duta besar dari Grey Castle dan menyelamatkan penyihir adalah perintah raja." Mendengarkan hal itu, Ani pun berkata, "Duta besar Grey Castle?" Dan lanjut Yorko menjelaskan, "Ya, apa kau sudah pernah dengar Roland Wimbledon, putra keempat dari Raja Wimbledon ketiga, Raja Grey Castle yang sangat baik terhadap penyihir? Ia dengan tegas percaya bahwa tidak ada perbedaan antara penyihir dan orang biasa, dan beliau bahkan bertarung melawan gereja demi mengizinkan para penyihir hidup dengan bebas di wilayahnya. Ini semua benar, aku bersumpah." Mendengarkan semua penjelasan itu, di sini Ani pun berkata, "Kalau begitu, kenapa kau tidak membuka kunci borgol dari Ami?" Namun di sini Yorko menimpali, "Pertanyaan yang sama lagi. Itu demi mengamankannya. Akan lebih berbahaya kalau dia tidak percaya padaku dan menyelinap keluar." Mendengarkan hal itu, Ani kembali mengatakan, "Kau mau membawanya kemana? Memberinya pada raja kerajaan Grey Castle kah?" Dan di sini Yorko menimpali, "Tentu saja. Teman lamaku tidak memperlakukan penyihir sebagai budak. Ada banyak penyihir yang tinggal di wilayahnya seperti orang biasa dan bahkan membantu organisasi yang khusus dalam hal perlindungan hak-hak penyihir." Mendengarkan hal itu, di sini Ani pun berkata, "Cukup, itu terdengar seperti organisasi Blood Fang. Mereka juga dulu mempromosikan diri mereka seperti ini." Mendengarkan hal itu, di sini Yorko kembali bertanya, "Blood apa?" Namun di sini Ani nampak menjauh darinya dan sembari menyeret tubuh dari wanita berambut merah sebelumnya, lanjut Ani berkata, "Penyihir hanya bisa percaya pada dirinya sendiri, bukan pada janji bangsawan." Melihat hal itu, di sini Yorko pun berkata, "Kenapa kau tidak membunuh wanita itu?" Dan di sini Ani menimpali, "Tidak akan terlambat untukku membunuh kalian berdua setelah aku menyelamatkan Ami. Tapi aku tidak akan membunuhmu sekarang karena kami mungkin berhutang pada raja kerajaan Grey Castle karena mengalahkan gereja." Mendengarkan hal itu, di sini Yorko kembali berkata, "Tunggu, apa kau akan membawanya bersamamu? Ini di bawah tanah. Apa kau tidak lihat para penjaga di luar gua waktu kau masuk? Bagaimana kau akan keluar?" Dan di sini Ani menimpali, "Kau tidak perlu khawatir. Aku punya caraku sendiri." Dan nampak setelah itu diperlihatkan Yorko yang kini sudah pingsan. Dan setelah beberapa saat berlalu, diperlihatkan si Yorko ini sudah bangun. Namun kali ini dia sudah tidur di ranjang yang empuk. Dan nampak tidak jauh dari sana diperlihatkanlah Otto yang datang kepadanya sembari berkata, "Apa yang terjadi? Saya dengar Anda terluka." Mendengarkan hal itu, di sini Yorko menimpali, "Aku hampir dibunuh karenamu. Hampir saja aku nyaris kehilangan nyawaku. Untung saja aku memperlakukan penyihir yang dilelang sebelumnya dengan lembut. Kalau orang lain, dia mungkin akan benar-benar dingin sekarang." Mendengarkan hal itu, Otto kembali berkata, "Ini terjadi karena kesalahan saya. Saya pasti akan memberi kompensasi untuk itu setelah kita kembali." Dan tidak lama ada seorang yang masuk ke dalam ruangan itu sembari berkata, "Permisi tuan, saya bertanggung jawab dalam pamerannya. Anda bisa memanggil saya Silver Mask."
Black Money meminta maaf atas apa yang terjadi kepada Anda. Untungnya Anda tidak terluka dalam kecelakaan. Kami telah memulai investigasi bagaimana penyihir itu melarikan diri, dan apa yang kami tahu sejauh ini hanya bisa ditentukan bahwa itu adalah perbuatan yang sudah direncanakan. Mendengarkan hal itu, di sini Yorko pun menimpali yang sudah direncanakan, dan lanjut Silver pun menjawab, "Ya, kami akan menginformasikannya kepada Anda begitu kami menemukannya." Mendengarkan hal itu, Yorko pun menimpali, begitu ya. Jangan berikan dia kepada siapapun kecuali aku. Putaran ke-10 akan selalu valid." Dan lalu kini Shin pun beralih ke ruang bawah tanah yang entah di mana posisinya, dan diperlihatkan ada 2 orang yang sedang berjalan. Satunya pria tua dan satu nampak masih remaja. Dan setelah mereka sampai di depan sebuah dinding batu, di sini diperlihatkan pria tua itu menekan salah satu tombol yang ada di sana, dan tiba-tiba saja pintu di hadapan mereka kini telah terbuka. Dan lanjut setelah itu mereka menelusuri tempat itu lebih dalam. Sembari itu diperlihatkan si pria tua yang berkata kepada si pria muda, "Cukup sampai di sini saja kau mengantarku." Dan lalu di sini pelayannya itu pun berkata, "Tapi Tuan, masih ada jalan di depan." Namun di sini si pria tua itu berkata, "Tidak apa, aku akan melewatinya sendiri." Dan lalu setelah pria tua itu memasuki salah satu pintu ruangan yang ada di sana, diperlihatkanlah ada 2 orang kesatria yang sedang berjaga di sana. Dan sembari itu salah satu prajurit itu berkata, "Ikut denganku, Master Oracle sudah lama menunggumu." Dan nampaklah mereka semua berjalan di atas sebuah jalan yang di mana di kedua sisinya itu adalah air. Dan tidak lama setelah mereka sampai di tengah-tengah dari tempat itu, diperlihatkan ada sebuah altar yang menjulang cukup tinggi di sana. Dan sembari mereka memegang batu sihir yang ada di tangan mereka, di sini sebuah cahaya terpancar menyilaukan dari batu-batu itu. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah ada sebuah aura gelap yang menyelimuti ruangan itu. Dan tidak jauh dari sana diperlihatkan ada sebuah benda besar yang muncul di atas altar yang berbentuk seperti jantung. Dan sembari itu diperlihatkanlah ketiga orang sebelumnya berlutut di hadapan benda itu. Namun tiba-tiba saja terdengar suara, "Tidak perlu basa-basi, bagaimana dengan situasi di atas?" Mendengarkan hal itu, si pria tua pun berkata, "Master Oracle, ada beberapa hal yang tidak terduga. Mereka tidak menerima undangan duta besar Grey Castle. Ini adalah kesalahan saya. Saya tidak menyangka kalau mereka akan sangat waspada." Dan lanjut kini diperlihatkan si Master Oracle pun berkata, "Menebak isi pikiran orang lain bukanlah hal yang mudah. Apa kau punya rencana lain?" Dan sembari menunduk, di sini pria tua kembali berkata, "Mereka pasti akan menerima undangan dari duta besar, terlebih karena Yang Mulia Anpei memiliki kebijakan yang baru." Mendengarkan hal itu, Oracle pun kembali berkata, "Manusia, inikah yang kau pikirkan? Aku tidak suka dengan kebijakan untuk menyingkirkan penyihir ini. Apa kau bisa menjamin keselamatan mereka? Jangan lupa, dengan apa yang sudah aku katakan, di masa depan setiap penyihir akan sangat berharga." Mendengarkan hal itu, di sini si pria tua pun kembali berkata, "Tidak Tuan, saya selalu mengingat setiap perkataan Anda dengan baik, dan saya juga berharap tidak akan ada orang yang tidak bersalah yang terluka. Tapi itu akan memakan waktu yang sangat lama, dan orang-orang saya juga perlu diatur ulang. Terlebih tidak semua orang berani untuk melawan keluarga kerajaan sambil menjaga rahasia ini di saat yang sama." Mendengarkan hal itu, Oracle kembali berkata, "Biarkan penjaga ikut membantumu. Berapa lama waktu yang kau butuhkan?" Dan di sini si pria tua kembali menimpali, "Rencana fase ketiga harusnya bisa selesai dalam waktu 2 minggu. Master Oracle, apa penyihir sungguh sepenting itu? Apakah hanya mereka yang diberkati oleh dewa? Kalau itu tentang kekayaan atau kekuasaan, saya tentu lebih." Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, di sini Oracle menyela, "Apa maksudmu lebih pantas? Kau bahkan tidak tahu apa yang sedang kau bicarakan. Kekayaan, kekuasaan, semua itu tidak akan berarti pada saat hari penghakiman tiba. Dewa akan mencari mereka yang dapat menggunakan kekuatan untuk menyelamatkan dunia, bukan seorang yang ahli dalam berkata-kata. Kau sangatlah berguna, manusia. Oleh karena itu, setelah semua tugasmu selesai, aku akan memberimu imbalan yang setimpal, bahkan keabadian sekalipun. Tapi ketahuilah di mana tempatmu seharusnya berada." Mendengarkan hal itu, di sini si pria tua kembali berkata, "Tapi apakah dapat dipastikan kalau yang terpilih akan berasal dari salah satu penyihir Grey Castle?" Dan lanjut di sini Master Oracle menjawab,
Tidak ada seorang pun yang tahu, ini hanyalah sekedar upaya. Kau harus terus mencari dan mencari sampai hari penghakiman benar-benar menghancurkan semuanya. Mendengarkan perintah itu, di sini si pria tua pun nampak sudah mengerti dan berkata, saya akan berusaha sebaik mungkin. Dan lanjut Master Oracle kembali berkata, satu hal lagi, apakah gereja sudah benar-benar dikalahkan? Dan lanjut di sini si pria tua itu menjelaskan, benar, kaki Cold Wind Ridge seolah sudah diratakan oleh sekawanan binatang buas. Lubang dan parit yang dalam ada di mana-mana. Kota suci itu kini sangatlah sunyi. Semua kemakmuran di masa lalu telah lenyap seketika. Mendengarkan hal itu, di sini Master Oracle kembali berkata, seperti inilah mereka pada akhirnya. Cukup sampai di sini pembicaraan kita hari ini. Aku sudah lelah. Dan tidak lama setelahnya energi jahat itu pun kini sudah mulai menghilang. Dan kini diperlihatkan salah satu penjaga di sana memberikan sebuah botol kepada si pria tua sembari berkata, ramuan untuk kali ini, minumlah. Master Oracle sangat puas dengan hasil kerjamu. Mendapatkan hadiah itu, di sini si pria tua pun mengucapkan terima kasihnya atas hadiah yang diberikan, dan tanpa ragu-ragu dia pun meneguk air di dalam botol itu. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah sebuah energi memancar keluar dari dalam tubuhnya sembari berkata, kekuatanku terasa penuh. 3 tahun lalu aku cuma bisa bergerak di kursi roda yang didorong oleh pelayan, tapi sekarang aku sudah bisa berdiri bahkan berjalan. Kalau aku bisa memenuhi permintaan Master Oracle, maka selanjutnya adalah keabadian, dan aku tidak akan khawatir lagi dengan kehancuran bisnis keluarga yang sudah aku bangun. Dan lalu kini Shin pun beralih ke kaki gunung North Slope. Diperlihatkan di tempat itu ada sebuah bangunan yang nampak seperti sebuah rumah yang sudah tua, dan di dalamnya diperlihatkanlah Roland yang didamping oleh Anna berada di tempat itu. Dan salah satu pekerja di sana berkata, yang mulia, apa tungku ini benar-benar bisa membuat baja? Tempat pembakarannya saja bahkan tidak ada. Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun menimpali, api bukanlah satu-satunya elemen yang bisa menghasilkan panas. Persiapkan para pekerja untuk uji coba pertama. Dan setelah itu, Roland pun memerintahkan kepada Anna untuk menyiapkan apinya. Dan tanpa ragu-ragu lagi, di sini Anna pun mengeluarkan api hitamnya. Dan sembari itu Roland menginstruksikan kepada para pekerja, selanjutnya ikuti langkah sesuai yang aku katakan. Masukkan pipa udara ke dalam mulut tungku. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah api yang keluar dari dalam tungku itu dan memancarkan cahaya yang cukup menyilaukan. Melihat hal itu, di sini Roland pun bergumam, percikan api ini adalah simbol manusia memasuki era yang baru. Sayangnya dengan teknologi yang sekarang kita cuma mampu memanfaatkan udara untuk membuat baja. Seandainya datang masa di mana kita bisa menggunakan oksigen murni, maka hasil percikannya akan berwarna lebih cerah. Selanjutnya tinggal menyelesaikan masalah yang lain. Dan setelahnya diperlihatkanlah Roland yang baru saja bangun dari tidurnya. Dan sepertinya semalam dia mengalami mimpi yang aneh itu lagi. Dan sembari itu dia berkata, kali ini aku menghabiskan 2 hari di sana. Selain rasa hangat yang aneh itu, semuanya terasa biasa-biasa saja. Apakah otak bisa menstimulasi sampai sejauh ini? Dan juga sihir luar biasa yang seperti gugusan bintang itu. Kalau seandainya kekuatan alam sebenarnya berasal dari sihir, dunia mimpi harusnya menjadi kabur. Simbol aneh apa yang ada di kepala orang itu? Rasa-rasanya kepalaku tidak akan mampu untuk menampung dunia mimpi sebesar dan serumit itu. Kalau dunia mimpi tidak berada di alam bawah sadar, lalu di mana itu sebenarnya? Biar bagaimanapun, aku juga belum paham. Aku lebih baik mengerjakan hal-hal yang penting terlebih dahulu. Berkat dunia mimpi, aku jadi bisa mengingat banyak pengetahuan yang sebelumnya aku sudah lupa. Terakhir yang kubaca di perpustakaan adalah buku tentang panduan proporsionalitas. Ingatannya masih terasa sangat segar di kepalaku. Ini bisa menghemat waktu ujian Anna dan Lucia. Dengan begini, alat pembuatan suku cadang generasi ketiga dengan tingkat presisi yang lebih tinggi akan tersedia. Kedepannya Neverwinter mungkin akan mendapatkan kesempatan untuk menyentuh era industri. Dan begitu memasuki era industri, tempat ini akan mengalami perubahan besar secara signifikan. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Carl yang datang menghadap kepada Roland. Dan sembari itu dia melaporkan bahwa rute 67 telah selesai, yang mulia. Mendapatkan laporan itu, di sini Roland pun berkata, dari pengalaman kita membangun jalan utama kerajaan, pembangunan yang sekarang ini jauh lebih cepat. Mendengarkan hal itu, Carl pun menimpali, sesuai keinginan Anda yang mulia.
Dan juga jika Yang Mulia tidak memiliki rencana pembangunan lain, saya berniat mengirim mereka untuk pembangunan perumahan. Meskipun gaji mereka ditingkatkan, tetap saja orang-orang di perumahan Neverwinter masih kurang. Mendengarkan hal itu, Roland pun menimpali, aku tahu apa yang kau bicarakan. Dalam kurun waktu 1 tahun, kota yang tadinya kecil sekarang meningkat 3 kali lipat lebih luas. Itu juga belum termasuk lahan pertanian baru di selatan sungai Redwater. Tapi pembangunan jalan ini masih belum selesai. Aku berencana untuk membangun jalan kereta api yang menghubungkan tambang sampai dermaga. Mendengarkan hal itu, di sini Karl pun menimpali, jalan kereta api, dan lanjut Roland menjelaskan, ya, jalan kereta api atau bisa dibilang rel kereta api kurang lebih sama seperti sistem transportasi di tambang, tapi kali ini semuanya menggunakan baja. Mendengarkan hal itu dari Roland, di sini Karl kembali berkata, saya mengerti, tapi berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk menjalankannya? Dan di sini Roland pun menimpali, harusnya tidak banyak karena ini tidak seperti di tambang yang harus menggunakan tali, kuda, bahkan mesin uap. Dan yang diangkut bukan cuma batu bara saja. Yang kumaksud adalah benar-benar kereta api, kendaraan yang telah merevolusi sistem transportasi darat sejak awal kemunculannya. Jalur kereta api terhubung dengan lereng gunung selatan dan dermaganya. Bukan hanya soal teknologi, tapi juga pusat pelatihan untuk mengembangkan pekerja jalur kereta generasi pertama. Jalannya menuju ke arah hutan Misty hingga keluar dinding kota yang kedua. Kirim 200 orang untuk mengaspal jalannya terlebih dahulu. Mendengarkan perintah itu, di sini Karl kembali bertanya, tapi Yang Mulia, jalur kereta Anda akan terekspos terhadap serangan hewan-hewan iblis. Namun di sini Roland kembali menimpali, mereka tidak tertarik dengan baja. Aku tidak berniat untuk menyelesaikan rel kereta apinya sebelum bulan iblis, karena tahun depan kita tidak akan bersembunyi di balik dinding lumpur tipis lagi. Mendengarkan penjelasan itu, di sini Karl kembali menanyakan kepada Roland, maksud Anda Tuan? Dan lanjut Roland menimpali, apa kau tidak merasa bahwa area perbatasannya jadi semakin ramai? Kita mau bertarung melawan iblis, tapi sulit melakukannya dengan bergantung pada dinding lumpur yang tipis. Jadi kita perlu untuk terus memperluas ke arah sisi barat perbatasan. Sumber daya di sana tidak kurang dari yang ada di Grey Castle. Kalau pertarungan kehendak ilahi terjadi dan para iblis membangun tanda ketiga di Takila, pos keluar akan mendekati kaki daerah gunung yang tidak bisa dilewati. Hanya jika gunung yang tidak bisa ditembus itu menjadi dinding kota, Grey Castle akan aman. Tidak ada sungai di area ini yang menghubungkan ke tanah bagian dalam. Kalau ada sumber daya seperti batu bara yang perlu dikirim cepat ke tanah Barbarian, mereka hanya bisa bergantung pada jalur kereta api. Rencana pertahanan di masa depan adalah proyek besar, tapi aku yakin kau bisa melakukannya. Aku berniat untuk membangun penanda di kota Neverwinter. Mendengarkan semua rencana dari Roland, di sini Karl pun menanyakan, penanda? Maksud Anda arsitektur menarik sebagai monumen atau semacam menara jam? Dan di sini Roland pun menimpali, mungkin lebih baik disebut spektakel, bukan hanya bangunan biasa. Mendengarkan hal itu, di sini Karl kembali menanyakan, apa maksud Anda Tuan? Dan lanjut Roland menjawab, aku berencana membangun bangunan tempat tinggal di tepi selatan sungai Redwater di belakang taman industri. Dan sembari memberikan kertas kepada Karl, di sini Roland melanjutkan, ini gambaranku, ini pasti jadi proyek termegah yang pernah kau kerjakan. Mendengarkan hal itu, di sini Karl pun menimpali, ada total 15 lantai, satu lantai tingginya 3 meter. Secara keseluruhan tingginya lebih dari 50 meter. Yang Mulia, ini akan menjadi menara Babel. Mendengarkan hal itu, Roland pun menimpali, aku tidak akan mempertimbangkannya sebagai menara Babel. Itu hanya gedung bertingkat biasa. Hanya saja kebetulan itu cocok sebagai penanda di area ini. Dan sembari melihat gambarnya, di sini Karl pun nampak kebingungan sembari berkata, bisakah bangunan tempat tinggal benar-benar dibangun begitu tinggi? Dan di sini Roland kembali menimpali, jangan khawatirkan soal itu, ini masih jauh dari masalah kekurangan beton. Aku sendiri akan memandu melaluinya. Dan lalu Kenshin pun beralih memperlihatkan Evelyn yang nampak sedang melakukan latihannya. Dan dia diperlihatkan menyediakan sebuah gelas yang bersih air, dan tanpa ragu-ragu di sini dia menggunakan kekuatannya untuk berlatih. Dan setelah dia memfokuskan kemampuan sihirnya, tiba-tiba warna dari air itu telah berubah
Melihat hal itu, di sini Evelyn pun langsung mencobanya dan sembari itu berkata, ini seperti campuran antara jus dan susu atau sesuatu seperti teh dan madu. Yang pasti cita rasa baru ini bisa dipastikan ini bukanlah alkohol. Dan lalu kini Shin pun beralih di ruang kerja dan Roland diperlihatkan Evelyn yang datang di sana dan berkata, Tuan yang mulia, aku telah berevolusi. Mendengarkan hal itu, di sini Veronica yang berada tidak jauh dari sisi Roland pun menimpali. Ya, aku bisa melihat kekuatan sihirnya. Kelihatannya seperti bola abu-abu tapi bentuknya tidak teratur. Jumlah sihirnya lumayan, sekitar antara Liv dan Agatha. Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun menimpali. Ya, aku mengerti. Dan lanjut Evelyn berkata, yang mulia, ini adalah minuman yang saya buat menggunakan kekuatan saya sendiri. Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun menanyakan minuman. Dan lanjut di sini Evelyn menjelaskan, ya, Anda boleh mencobanya. Dan gelas pertama yang diminum Roland nampaknya cairan berwarna merah. Dan setelah Roland mencicipinya, di sini dia nampak berpikir bahwa minuman ini sungguh luar biasa enaknya. Dan lanjut diperlihatkan Evelyn yang menawarkan minuman yang berbeda kepada Roland. Dan sekali lagi di saat Roland merasakan minuman itu, dia pun berkata, yang ini malah lebih enak lagi. Awalnya diminum terasa panas seperti lava mengalir. Ada rasa terbakar di seluruh mulut, aroma samar buah-buahan, dan ada aroma anggur yang memabukkan di saat yang sama. Seperti ada semburan naga langsung ke dalam mulut. Aku rasa aku akan menamainya anggur naga api. Dan setelah mencoba itu, di sini Roland pun menanyakan kepada Evelyn, apakah minuman ini bisa diproduksi secara massal? Dan di sini Evelyn menimpali, aku tidak bisa membuat yang sama dua kali. Kekuatan baru ini tidak memiliki aturan yang pasti. Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun menimpali, tidak bisa ya. Dan lanjut dia bergumam, jadi itu sebabnya dia tidak terlihat begitu senang dengan kemampuan barunya. Awalnya dia selalu merasa kalau kemampuannya membuat anggur sangat buruk. Sekarang meskipun kekuatannya sudah berevolusi, tetap saja tidak dapat diandalkan. Memang butuh waktu untuk mengubah kondisi mental seorang penyihir. Dan setelah memikirkan hal itu, di sini Roland mengatakan kepada Evelyn, ya sudah, kalau memang tidak bisa, yang perlu kau tahu, rasa yang unik dan khas bisa membuat orang untuk betah duduk berlama-lama. Orang-orang akan selalu ingin mencoba hal yang baru. Ditambah jika selama perang para pasukan garis depan bisa membawa sekantong minuman dari Neverwinter, pasti juga akan bisa meningkatkan moral mereka. Aku bisa membuat kedai minuman untukmu. Kau bisa menggunakan sisa kekuatan sihirmu untuk mengembangkan kemampuanmu yang baru. Aku yakin orang-orang yang menikmati minumanmu pasti akan terpukau. Apapun minumannya, namakan saja minuman kekacauan. Mendengarkan hal itu, nampaklah Evelyn merasa senang dan berkata, baiklah yang mulia. Dan setelah waktu sudah menunjukkan sore hari, diperlihatkan di ruang kerja dari Roland. Barov menghadap dan berkata, yang mulia, para astronom sudah tiba di Neverwinter sejak 3 hari yang lalu, bersamaan dengan para pengrajin, pekerja magang, serta keluarga mereka, semuanya 312 orang. Saya menempatkan 9 astronom di Departemen Luar Negeri, dan yang lainnya sedang dipersiapkan untuk ditempatkan di area penerimaan tamu. Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun berkata, aku mengerti. Nanti malam kau undang semua tamu ke alun-alun untuk perjamuan selamat datang. Aku ingin semua orang tahu kalau Neverwinter memberikan tempat untuk orang-orang yang terpelajar. Mendengarkan hal itu, di sini Barov pun menurutinya dan berkata, baik yang mulia. Tapi yang mulia, tentang perjalanan Anda ke Longsong Stronghold kali ini, belum sempat menyelesaikannya. Roland pun menyela, ada banyak masalah. Di balai kota sekunder sudah mulai muncul penyelewengan tugas dan juga suap. Scroll menemukan banyak akun palsu. Bahkan dari pejabat yang berasal dari daerah perbatasan sudah ada 2 orang yang tertangkap. Mendengarkan hal itu, Barov pun menimpali, apakah mereka murid saya? Namun di sini Roland menimpali, kalaupun mereka muridmu, aku juga tidak akan menyalahkanmu. Tenanglah. Mendapatkan jawaban itu, Barov pun menimpali, yang mulia memang bijak. Jadi apakah mereka penduduk lokal? Dan di sini Roland pun menimpali, ya, lulusan angkatan kedua. Mereka langsung masuk ke balai kota setelah lulus ujian. Setelah itu mereka dipindahkan ke Longsong bersama seluruh tim. Sampai hari ini saja mereka belum ada setahun. Mereka yang melanggar hukum sudah ditangani dengan baik. Ini juga agar orang lain tidak melakukan kesalahan yang sama. Semua orang yang ada di balai kota, kumpulkan mereka di aula kastil besok. Aku sendiri yang akan memperingatkan mereka akan pentingnya disiplin dan tanggung jawab. Mendengarkan hal itu,
Barov pun membungkukkan badan dan berkata, "Baik, Yang Mulia." Dan setelah kepergian Barov, di sini Roland pun lanjut bergumam sembari memandangi kertas. Dilihat dari perkembangannya sekarang, persyaratan yang paling dibutuhkan tidak salah lagi, orang yang bisa mengikuti semua perintahku. Meskipun korupsi tidak dapat dihindari, awalnya aku pikir itu akan terjadi dalam 10 tahun ke depan. Tapi hanya dalam setahun masalah seperti ini sudah muncul. Dan fakta bahwa dua koruptor itu adalah warga sipil. Sekalinya mereka sudah punya kekuasaan, mereka bisa saja jauh lebih parah daripada bangsawan. Sekarang kemampuan Skrull dan Veronica masih dapat diandalkan, setidaknya korupsi masih dapat dicegah. Tapi kalau harus terus-terusan mengandalkan penyihir seperti ini, akan sangat mudah terjadi kerusuhan di masyarakat sipil. Masalah ini harus segera diatasi. Dan lalu kini Sin pun beralih ke malam harinya. Diperlihatkan Dispersi yang datang menghadap ke hadapan Roland sembari berkata, "Selamat malam Yang Mulia, para astronomi sangat menyambut baik kepada Anda." Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun mempersilahkan Dispersi untuk duduk sembari berkata, "Kebetulan aku ingin membicarakan banyak hal denganmu." Dan di sini Dispersi pun menimpali, "Apa ini tentang ramalan bulan merah?" Dan lanjut Roland berkata, "Itu juga salah satunya. Karena kau sudah membahasnya, ayo kita mulai dari sana terlebih dahulu. Rumor tentang bulan merah sudah muncul sejak ribuan tahun yang lalu, di mana belum ada Grey Castle dan juga Wimbledon." Mendengarkan hal itu, di sini Dispersi pun menimpali, "Tapi Yang Mulia, berdasarkan catatan sejarah, itu hanya sekitar 450 tahun yang lalu." Mendengarkan hal itu, di sini Roland menimpali, "Sejarah tidak mencatatnya karena memang ada yang ingin menyembunyikannya. Bulan merah sebenarnya adalah sinyal para iblis untuk menyerang." Mendengarkan hal itu, di sini Dispersi menimpali, "Yang Mulia, dari mana Anda tahu itu?" Dan lanjut Roland menjawab, "Dari kerajaan penyihir gereja. Semua ini terkait dengan pembentukan 4 kerajaan besar. Grey Castle juga tidak terkecuali. Ditambah aku juga pernah berurusan dengan iblis di wilayah barat, di ujung dari hutan kabut. Mereka mempunyai peradaban mereka sendiri dan juga pasukan tentara. Untuk kita mereka sangatlah asing." Mendengarkan hal itu, di sini Dispersi nampak terkejut sembari berkata, "Lalu bagaimana dengan senyuman para dewa itu?" Dan di sini Roland pun menjelaskan, "Tidak ada yang tahu, mungkin kita akan tahu setelah perang atas kehendak ilahi ini berakhir." Setelah mendapatkan beberapa informasi yang baru, di sini Dispersi pun mulai bergumam, "Berdasarkan apa yang dikatakan Yang Mulia Roland, bulan merah bukanlah penghakiman dari para dewa. Pemahaman ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Tapi persoalan bulan merah juga terkait dengan keberlangsungan Grey Castle, ditambah dengan keberlangsungan keluarga Wimbledon. Seorang raja tidak seharusnya bicara tentang omong kosong. Kalau ini memang benar, maka sikap Yang Mulia kepada para penyihir sangatlah masuk akal. Ketika tahu kalau kekuatan para penyihir bukanlah dari iblis, maka secara otomatis mereka juga bukan musuh manusia. Dari sini bisa dibilang bahwa pendapat yang mengatakan penyihir tidak berdosa adalah benar. Yang Mulia sangat berhati-hati dalam menyembunyikan faktanya yang bisa menimbulkan kepanikan. Tidak diragukan lagi, dia sangatlah bijaksana." Dan setelah memikirkan hal itu, Dispersi pun mengatakan, "Yang Mulia, apa yang bisa aku lakukan untuk Anda?" Dan lanjut Roland pun menjawab, "Ini adalah masalah kedua yang ingin aku bicarakan denganmu, jauh lebih penting daripada yang pertama." Dan sembari itu diperlihatkan, Roland memperlihatkan sebuah buku kepada Dispersi dan lanjut berkata, "Lihatlah ini baik-baik." Melihat hal itu, di sini Dispersi nampak cukup terkejut sembari berkata, "Hah? Ini analisis geometri?" Dan sembari membaca buku itu, di sini Dispersi pun berkata, "Menggunakan aritmatika untuk mengetahui posisi objek. Hanya dengan mengetahui parameter kunci, kita bisa memperkirakan posisi objek. Dan juga desain ini." Ini belum sempat menyelesaikan perkataannya, di sini Roland pun menyela, "Itu harusnya adalah aritmatika." Mendengarkan hal itu, Dispersi langsung menimpali, "Aritmatika? Rumus aritmatika sederhana. Apa benar bisa menghasilkan grafik seperti ini?" Dan sembari membaca buku itu jauh lebih dalam, di sini Dispersi pun bergumam, "Ini luar biasa, jelas-jelas setiap grafik berbeda satu sama lain, tapi perhitungan aritmetikanya kurang lebih sama. Apakah semua yang ada di dunia ini bisa dihitung menggunakan rumus matematika? Ini adalah pengetahuan yang luar biasa." Dan setengah jam telah berlalu. Diperlihatkan Dispersi nampak sudah mendapatkan beberapa informasi dari buku itu.
Melihat hal itu, di sini Roland pun berkata, apakah sudah selesai? Dan kembali dispersi menimpali. Hanya saja banyak hal yang tidak aku mengerti. Beberapa simbol yang ada dan juga beberapa cara yang digunakan sama sekali tidak pernah diajarkan di kerajaan. Sangat menarik, tapi rumus matematikanya dan perubahannya saya sama sekali tidak bisa memahaminya. Mendengarkan hal itu, di sini Roland pun menimpali. Itu karena kau sama sekali belum mengenal persamaan matematika. Kalau kau ingin memahami analisisnya, kau harus belajar dulu. Melihat Roland yang memberikan buku itu kepada dirinya, di sini dispersi pun berkata, apakah saya bisa membawa ini pulang? Dan di sini Roland pun menimpali, tentu bukan cuma kau saja. Kuharap para astrolog dan yang lainnya juga bisa saling berbagi ilmu ini. Dan juga kau tidak perlu terlalu khawatir tentang bulan merah. Cukup dengan mengetahuinya saja, para astrolog akan bisa memainkan peran yang tak tergantikan dalam perang ini. Buku ini hanyalah pengantar saja. Nanti akan ada pembahasan yang lebih dalam lagi. Tidak cuma pergerakan objek, ilmu ini bahkan bisa memperhitungkan pergerakan pohon dan juga rumput, pergerakan bintang jatuh, memperhitungkan semua hal yang bisa kau lihat. Aku harap saat masa itu datang, kau akan menerimanya. Mendengarkan hal itu, di sini dispersi pun menimpali. Tentu saja, saya sudah pasti akan selalu mendukung yang mulia. Dan di sini Roland kembali berkata, baguslah kalau begitu, tapi makin lama ini akan makin rumit. Wajar kalau orang frustasi karenanya. Jangan sampai kau berkecil hati, aku percaya kau akan bisa memahaminya. Dan lalu kini Shin pun beralih ke kediaman dari Yorko. Diperlihatkan di dalam salah satu ruangan, Yorko sedang bersantai dengan gadis berambut merahnya. Dan nampaknya sebelumnya dia membeli gadis berambut merah itu dari pelelangan yang ia hadiri sebelumnya. Namun lagi santai-santainya, di sini tiba-tiba saja Hill masuk ke dalam ruangan itu sembari berkata, "Tuan." Melihat hal itu, nampak ekspresi wajah dari Yorko menjadi tidak karu-karuan dan dia berkata, "Kau tidak akan membuatku pergi untuk menyelamatkan penyihir lagi kan?" Namun sebelum menjawab hal itu, di sini Hill pun menyuruh pelayan dari Yorko untuk segera keluar dan meninggalkan ruangan itu. Dan setelah beberapa saat, tinggallah mereka berdua di dalam ruangan itu. Dan sembari itu diperlihatkan Yorko yang berkata, "Dia cuma pelayan, kau terlalu berhati-hati." Namun di sini Hill menimpali, situasi di kerajaan Dawn sangat tidak stabil. Kita harus berhati-hati di saat seperti ini. Mendengarkan hal itu, di sini Yorko acuh tak acuh berkata, terus dibandingkan dengan Dennis Payton, entah dari popularitasnya ataupun latar belakang keluarganya, wanita berambut merah sebelumnya terpaut jauh. Kenapa kamu sama sekali tidak terlihat waspada? Mendengarkan hal itu, di sini Hill pun menimpali. Dennis juga merupakan figur publik. Tidak sulit untuk mendapatkan latar belakang dia. Sedangkan seorang pemandu yang berasal dari Black Money sangat sulit untuk mengetahuinya. Mendengarkan hal itu, di sini Yorko menimpali. Tapi saya sendiri sudah melakukan penelusuran tentang latar belakangnya. Saya tidak tahu apakah Anda ingin mendengarnya atau tidak. Mendengarkan hal itu, di sini Hill pun menimpali. Ya, ayo kita dengarkan terlebih dahulu. Dan Yorko pun mulai menjelaskan, membina seseorang menjadi pemandu yang baik sangatlah menghabiskan banyak waktu. Entah itu kemampuannya dalam melayani tamu atau membentuk paras tubuh yang indah. Sulit untuk mencapai semua ini bahkan setelah belasan tahun. Ditambah berapa umurnya sekarang, itu setidaknya mendekati umur 25. Dan itu artinya si nomor 76 sudah menerima pelatihan ini sejak umurnya sekitar 5-6 tahun. Mustahil kalau dia berasal dari luar Black Money, kecuali dia adalah seorang monster yang tidak pernah menua. Kita tidak lagi berhubungan dengan Black Money. Bisnis mereka jauh lebih kotor daripada sekedar perdagangan budak ataupun penyihir. Penyihir itu juga sudah tidak membutuhkan perlindungan dari kita lagi. Mendengarkan hal itu, Hill pun di sini menimpali. Yang Anda katakan ada benarnya, tapi tolong Anda lihatlah ini terlebih dahulu. Dan sembari itu diperlihatkan Hill yang memberikan sepucuk surat kepada Yorko. Dan dengan santai diperlihatkan Yorko membuka surat itu. Tapi tiba-tiba setelah membaca surat itu, raut wajahnya kini menjadi pucat dan berkata, "Hah? Ini?" Dan lanjut Hill berkata kepadanya, "Ini surat diplomatik resmi dari Yang Mulia Roland." Mendengarkan hal itu, di sini Yorko pun menimpali. Raja Grekastil berniat untuk menghentikan Raja Dawn menyiksa para penyihir. Tapi ini ibu kota kerajaan Dawn, bukan wilayah barat kerajaan Grekastil. Dan lanjut Hill berkata, "Sepertinya bagi Yang Mulia, penyihir lebih penting daripada sekutu." Dan lanjut
Yorko menimpali, "Ini apa yang harus kulakukan?" Dan lanjut Hill berkata, "Lakukan seperti yang dikatakan Yang Mulia. Ini tugasmu sebagai seorang duta. Untuk Anpei, kurasa skenario terburuknya adalah reaksinya akan sangat marah dan dia akan mengeluarkanmu dari istana dengan marah. Kau tidak akan mengalami bahaya apapun." Dan sembari memegangi kepalanya, Yorko pun menimpali, "Lalu kita akan selesai dengan para bangsawan ini. Orang-orang di kota Glow akan menganggap kita gila dan menertawakannya, dan Roland akan menjadi topik pembicaraan baru mereka. Apa bagusnya ancaman kosong ini untuk Yang Mulia? Yang Mulia sungguh suatu masalah." Mendengarkan semua hal itu, di sini Hill pun menimpali, "Ancaman kosong? Apa kau sungguh berpikir bahwa Yang Mulia hanya bicara saja?" Dan di sini Yorko pun menimpali, "Jadi apa maksudmu? Ini mustahil." Dan kembali di sini Hill menimpali, "Timothy Wimbledon juga berpikir begitu sebelum kota Raja Tua jatuh. Berdasarkan apa yang ku tahu dari Yang Mulia Roland tidak pernah menyia-nyiakan waktunya." Mendengarkan hal itu, Yorko pun menimpali, "Ya, kau benar. Begitu ya, aku harus bergegas dan menemui Raja Daun sesegera mungkin." Dan lalu Kinishin pun beralih memperlihatkan Yorko yang sudah berada dalam ruang tahta dari kerajaan Daun, dan sembari itu dia berkata, "Yang Mulia, saya datang menghadap." Dan di sini Anpei pun menimpali, "Berdirilah, ku dengar kau membawa surat dari Roland Wimbledon." Yorko yang mendengarkan hal itu, di sini dia pun menimpali, "Ya Yang Mulia, beliau mengucapkan atas penobatan Anda dan telah mengungkapkan keinginannya yang sungguh-sungguh agar kedua kerajaan dapat membentuk hubungan kerjasama dan persahabatan dalam jangka waktu yang lama." Mendengarkan hal itu, di sini Anpei pun menimpali, "Itu kedengaran seperti sesuatu yang baru. Apa dia mengirimkan hadiah?" Dan di sini Yorko pun menimpali, Ini tentu saja. Kapal yang membawa hadiah itu sedang dalam perjalanan saat ini. Suratnya sebenarnya dikirimkan oleh kuda pos." Mendengarkan hal itu, di sini Anpei kembali berkata, "Aku ingat ketika Raja Wimbledon ketiga naik tahta, ayahku mengirimkan 200 orang delegasi untuk merayakan penobatannya. Ada 11 kereta penuh dengan hadiah. Aku sangat penasaran apa yang akan diberikan Roland padaku sebagai balasannya. Apakah dia mengatakan hal ini?" Dan dengan wajah yang gugup, di sini Yorko pun menimpali, "Ya, Yang Mulia juga berharap Anda berhenti menyiksa para penyihir dan memperlakukan mereka sebagai rakyat bebas. Kalau tidak..." Belum sempat menyelesaikan perkataannya, di sini Anpei menyela, "Kalau tidak apa?" Dan lanjutkan. Dan dengan wajah yang gugup, di sini Yorko melanjutkan perkataannya, "Kerajaan Grey Castle harus menggunakan kekerasan untuk menyelesaikannya, sama seperti yang telah dilakukan terhadap gereja." Mendengarkan hal itu, di sini Raja Anpei pun berkata, "Apa Roland Wimbledon benar-benar berkata seperti itu? Berikan aku suratnya." Dan di sini Yorko pun langsung memberikan surat itu, dan dengan sangat cepat di sini Anpei mengambilnya dan berkata, "Jadi begini sikap kerajaan Grey Castle pada sekutunya. Para penyihir tidak berdosa, jadi kita harus membebaskan mereka." Dan sembari menghantam kursi tahtanya, di sini Anpei berkata, "Benar-benar sampah. Lihatlah apa yang para penyihir sialan itu lakukan pada kediaman kerajaan kami. Menginvasi istana, membantai para penjaga, dan menyandra ayahku untuk memaksaku agar menyerah kepada gereja. Kalau mereka tidak meracuni ayahku, dia harusnya sudah ada di sini, hidup dan dalam keadaan baik." Melihat hal itu, di sini Yorko hanya dapat bergumam, "Tapi dia sudah mati dan kematiannya lah yang menjadikanmu sebagai seorang raja." Dan setelah memikirkan hal itu, di sini Yorko berkata, "Yang Mulia, tolong tenanglah. Sejauh yang saya ketahui, penyihir yang dilatih oleh gereja berbeda dengan penyihir yang tidak bersalah. Sama seperti yang baik dan ada yang buruk di antara orang-orang biasa." Namun di sini Anpei menimpali, "Diam. Kau tidak tahu betapa kejinya kekuatan iblis yang mereka miliki. Bahkan batu dewa gagal menghentikan mereka. Kalau begitu, beritahu aku seberapa mungkin bahwa komunitas itu yang tidak terikat apa-apa tunduk kepada keputusan kita. Kerajaan Daun akan jadi lebih damai tanpa penyihir. Aku harus memenuhi kewajibanku untuk melindungi rakyatku. Apa dia ingin mengancam kerajaan Daun untuk para penyihir itu? Aku akan menulis surat pada Raja Grey Castle dan menyarankannya agar jaga-jaga terhadap kejatuhan. Memang benar bahwa kerajaan Grey Castle kuat, tapi jangan lupa siapa yang memberikannya kekuatan itu. Tanpa dukungan dari para bangsawan setempat, apa bisa Roland sampai di sana? Kalau dia menginvasi domain kerajaan karena alasan ini, bukan hanya rakyatku yang akan melawan hingga akhir, tapi juga para bangsawan di kerajaan Grey Castle.
tidak akan mendukungnya seperti waktu ia bertarung melawan gereja. Aku tidak mau melihatmu sekarang, keluarlah." Mendengarkan hal itu, di sini Yorko hanya dapat menunduk sembari berkata, "Baik, Yang Mulia." Dan lalu kini Shin pun beralih di kediaman Yorko. Diperlihatkan dia sedang berbincang dengan Otto. Dan di sini Otto berkata, "Kudengar Yang Mulia Roland mengancam Yang Mulia Anpei demi penyihir." Mendengarkan hal itu, di sini Yorko yang nampak kepusingan, dia pun berkata, "Ya, aku baru saja pergi menemui Anpei. Sikapnya sangat pemarah seperti hari-hari baik yang akan berakhir." Mendengarkan hal itu, Otto pun kembali berkata, "Lagi pula perkara ayahnya berurusan dengan penyihir. Tapi kebijakan baru Anpei agak kurang bijaksana. Dia tidak mau rakyat di kerajaan Dawn punya hidup yang damai. Namun tindakan berburu yang diambilnya sebenarnya menakuti orang-orang." Mendengarkan hal itu, di sini Yorko pun kembali berkata, "Kalau begitu kau harus bicara dengannya." Tapi di sini Otto menimpali, dia tidak mendengarkan. Dia bersikap seperti orang yang berbeda. "Setiap kali kami membahas soal penyihir, pada titik ini akan lebih baik kalau dia bisa sestabil Yang Mulia Roland." Mendengarkan hal itu, di sini Yorko pun bergumam, apa Yang Mulia Roland begitu tidak terkalahkan hingga kini dia bisa membuat negara tetangga ada di sisinya. Dan lanjut diperlihatkan Otto yang berkata kepada Yorko, "Lagi pula aku akan mencoba bicara dengan Anpei lagi." Dia bahkan tidak mendengarkan Erlquin sekarang. Mendengarkan hal itu, di sini Yorko pun mengucapkan terima kasih banyak kepada si Otto. Namun tidak lama setelahnya diperlihatkanlah nomor 76 datang melapor kepada Yorko dan berkata, "Tuan, penyihir yang Anda beli telah kembali." Dan sembari itu diperlihatkanlah Ami yang datang memohon-mohon kepada Yorko, "Tuan, kumohon tolong kami. Ani dan yang lainnya dalam bahaya. Cepat selamatkan mereka." Mendengarkan hal itu, di sini Yorko pun bergumam, "Bahaya? Lalu kenapa kau datang mencariku?" Dan lanjut dia berkata, "Duduklah, jelaskan masalahnya lebih jelas apa yang terjadi." Dan setelah beberapa saat diperlihatkan mereka semua telah duduk bersama. Dan di sini Ami mulai menjelaskan, "Jadi saat itu aku keluar sendiri untuk mencari makanan. Lalu aku melihat begitu banyak prajurit dan tentara. Mereka menemukan panti asuhan yang kami gunakan untuk bersembunyi. Secara besar-besaran mereka mengepung tempat itu. Mereka juga memblokade area sekitar. Aku melihat satu peleton lebih pasukan. Mereka menelusuri rumah demi rumah untuk mencari penyihir, dan yang lainnya masih terjebak di dalam." Mendengarkan hal itu, di sini Yorko pun menimpali, "Selain kau dan Ani, apa masih ada penyihir yang lain?" Dan sembari menangis, di sini Ami menjelaskan, "Ada Hiro dan Broken Sword. Mereka bertiga ada di panti asuhan. Hiro tidak punya sepasang kaki. Biasanya dia cuma digendong oleh Ani. Kalau mereka sampai tertangkap, mereka tidak akan bisa melawan." Mendengarkan hal itu, di sini Yorko pun bergumam, "Satu saja sudah merepotkan, tapi ini 4. Cara dari mana? Kalau saja aku tahu dari awal melayani Yang Mulia Roland akan seperti ini jadinya, pasti aku tidak akan mau." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkan Otto yang datang menemui Yorko sembari berkata, "Di mana Tuan Hill?" Dan di sini Otto pun menimpali, "Entahlah, dia tidak melaporkan semua kegiatannya kepadaku, dan seringnya dia sangat sulit dicari. Kalau kau ingin mencarinya, aku khawatir kau harus menunggu sampai waktu makan malam tiba." Mendengarkan hal itu, Otto pun menimpali, "Kalau begitu aku akan pergi mencari Erlquin. Dia adalah Perdana Menteri Raja dan juga yang bertanggung jawab atas pasukan patroli. Mungkin bisa memberikan kesempatan untuk para penyihir itu kabur." Dan sepertinya di sini Yorko meminta bantuan kepada si Ottolosi. Dan Yorko yang mendengarkan hal itu, di sini dia pun berkata, "Tunggu dulu, apa dia akan mau mendengarkanmu?" Dan di sini Otto menimpali, "Entahlah, tapi setidaknya kita harus mencoba. Masih ingat tentang teman penyihir yang pernah aku bicarakan denganmu kan? Namanya adalah Andrea Queen, putri dari Erlquin." Dan setelah itu kini Shin pun beralih ke sore harinya. Diperlihatkan Yorko yang nampak sangat gelisah di dalam ruangannya sembari berkata, "Ini sudah cukup lama, kenapa dia belum kembali juga?" Dan tidak lama setelahnya Hill hadir di sana. Dan setelah itu dia berbicara berdua bersama Yorko. Dan di sini Hill memerintahkan kepada Yorko untuk segera kembali ke kerajaan Grekastil bersama dengan penyihir yang ia temukan. Mendengarkan hal itu, di sini Yorko nampak menolak sembari berkata, "Tapi aku adalah duta besar." Namun di sini Hill menyela dan berkata, "Anda adalah duta besar, karena itu Anda harus pergi. Dengarkan aku baik-baik, bukan aku yang menyelamatkan ketiga penyihir ini."
Aku sudah berhubungan dengan tikus-tikus lokal sejak aku sampai ke kerajaan Dawn. Meskipun harus menghabiskan uang yang lumayan, tapi mereka sangat berguna di saat-saat kritis. Mendengar kanal itu, di sini Yorko pun menimpali. Bukankah itu bagus? Aku akan mencari Dennis untuk mengirim mereka pergi. Anggap saja semua ini tidak pernah terjadi. Mendengar kanal itu, di sini Hill pun menimpali. Tapi ini aneh. Saat aku menggunakan tikus untuk mencari keberadaan mereka, ketiganya sudah terkepung. Sudah jelas Raja Dawn telah lebih dulu mengetahui tempat persembunyian penyihir itu. Mereka selangkah lebih maju daripada kita. Kalau memang benar begitu, akan berbahaya jika kau masih menetap di kota Glow. Pergi secepat mungkin adalah pilihan yang paling aman. Mendengar kanal itu, di sini Yorko kembali menimpali. Dan kau, seandainya kau tertangkap, belum sempat menyelesaikan perkataannya, di sini Hill menimpali. Aku tidak akan mendapatkan masalah. Mereka cuma akan menangkap orang-orang yang punya nama, sedangkan aku bukanlah siapa-siapa yang tersembunyi di kegelapan. Di mata mereka, aku sama sekali tidak pernah ada. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan ada beberapa kereta kuda yang sedang melintas di atas jalan, dan diketahui itu adalah rombongan dari Yorko. Dan setelah malam tiba, diperlihatkan mereka sedang beristirahat di suatu tempat, dan sembari menunggu matangnya masakan yang ada di hadapannya, di sini salah seorang penjaga melapor kepada Yorko, kami sudah membuat jebakan sederhana. Sekarang kita semua aman. Mendengar kanal itu, di sini Yorko mengucapkan terima kasih kepada orang-orang itu. Dan sembari itu dia pun bergumam, mau tidak mau harus aku katakan orang-orang yang disiapkan oleh Hill ini sangat dapat diandalkan. Jelas-jelas aku tidak melakukan apapun, tapi semuanya sudah diatur dengan baik. Dan nampaknya di sini diperlihatkan Yorko berhasil menyelamatkan Annie dan juga teman-teman lainnya. Dan lanjut setelah itu diperlihatkan seorang pelayan yang mirip seperti Joker ini datang membawakan makanan kepada Yorko. Melihat hal itu, di sini Yorko pun mengucapkan terima kasih sembari bergumam, akhirnya aku tahu kenapa Hill ingin kita pergi dengan cara seperti ini. Semua barang-barang komoditas ini cukup untuk menghidupi semua orang sampai kurang lebih 2 bulan perjalanan. Dan tidak jauh dari sana diperlihatkanlah Annie yang berkata, saya sangat minta maaf atas tindakan saya sebelumnya. Memang benar Anda tidak menyerahkan kami kepada Raja Kerajaan Dawn, tapi saya belum bisa mempercayai Anda sepenuhnya. Dan Amy yang tepat berada di samping Annie pun berkata, kenapa dia sama sekali tidak terlihat seperti orang jahat. Mendengarkan semua perbincangan itu, di sini Yorko pun berkata, kurasa itu karena Nona Annie masih meragukan kesederhanaan organisasi penyihir Grey Castle. Mendengarkan hal itu, Annie pun menanyakan kesederhanaan, dan di sini lanjut Yorko menjelaskan, contohnya dalam kesan kalian, ada beberapa bangsawan berpengaruh yang mengambil penyihir untuk kesenangan mereka. Mendengarkan hal itu, di sini Annie pun menimpali. Di satu sisi iya, selama masih ada eksploitasi secara sepihak, baik itu Wolfheart ataupun Grey Castle, semuanya akan terasa seperti penjara bagi penyihir. Tentu saja jika organisasi penyihir di Grey Castle benar seperti apa yang Anda katakan, saya akan benar-benar meminta maaf kepada Anda. Dan sembari itu diperlihatkan nomor 76 yang berkata, kalian semua dari kerajaan Wolfheart. Dari yang dikatakan oleh Amy, katanya kalian semua sudah saling mengenal sangat lama. Mendengarkan hal itu, Annie pun menimpali, meskipun kami semua tidak lahir di kota yang sama, tapi tebakanmu tidak salah juga. Dan kembali si 76 menimpali, Wolfheart sudah berada di bawah kendali gereja. Pasti kalian menemukan banyak kesulitan saat melarikan diri ke kerajaan Dawn. Dan sembari memegang kaki dari hero, di sini 76 lanjut berkata, kaki yang seperti ini juga karena ulah gereja selama dalam pelarian kan? Mendengarkan hal itu, di sini Annie pun menimpali, itu dipotong oleh orang yang dia lindungi. Mendengarkan hal itu, di sini 76 nampak keheranan sembari berkata, orang yang dia lindungi yang melakukannya. Dan lanjut di sini Annie menjelaskan, saat Wolfheart ada pada masa yang paling kritis, dia adalah satu-satunya orang yang berdiri. Tapi apa yang didapatkannya dari orang-orang justru adalah kebencian. Kalau kau mau, aku bisa saja menceritakannya, tapi itu bukan cerita yang enak didengar. Dan lanjut di sini 76 menimpali, aku bersedia untuk mendengarkannya. Mendengarkan hal itu, di sini Annie pun mulai menceritakannya. Setahun yang lalu, pasukan gereja menyerang kota Wolfheart. Mereka membawa mayat yang terkena wabah ke kota dalam jumlah besar untuk melemahkan pertahanan.
Tapi berkat Hiro, wabah itu tidak jadi tersebar karena Hiro bisa memindahkan penyakit ke makhluk hidup yang lain. Mendengarkan hal itu, di sini 76 menanyakan makhluk hidup seperti apa, dan lanjut di sini Ani pun menjelaskan tikus, kucing, anjing, sapi, domba, apa saja bisa, termasuk juga manusia. Orang-orang lalu menggali lubang besar di daerah kumuh dan mereka yang sakit berkumpul di sana. Hiro lalu memindahkan penyakit orang-orang ke hewan dan membuang hewan itu ke dalam lubang untuk dibakar. Secara perlahan orang-orang lalu menganggapnya sebagai penyelamat kota Wolfheart dan mulai memanggilnya Hiro. Hiro menyelamatkan banyak orang, aku dan Ami juga salah satunya. Tapi masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Jumlah hewan yang ada sangatlah terbatas. Ditambah gereja juga tidak henti-hentinya menyebarkan wabah. Bahkan kalaupun orang-orang menangkap semua hewan yang bisa ditemukan, semuanya masih belum cukup. Di saat perang masih terus berlangsung, orang-orang kuat mulai menjadikan mereka yang lemah sebagai korban demi bisa menggunakan kemampuan Hiro untuk diri mereka sendiri. Orang-orang telah kehilangan rasa kemanusiaan. Mendengarkan cerita itu, di sini 76 pun memeluk Hiro sembari berkata, "Itu bukan salahmu, kawan." Dan lanjut di sini Ani bercerita, "Tentu saja itu bukan salahnya. Sejak awal orang-orang tidak memberikannya pilihan. Yang pertama dikorbankan adalah para pelaku kriminal, para tahanan penjara, lalu para orang tua, tentara perang yang terluka, dan tawanan dari tentara penghakiman. Hiro tidak mau menuruti permintaan mereka. Pada akhirnya sikap orang-orang terhadapnya berubah. Mereka memasukkan Hiro ke dalam penjara dan mengancamnya. Tapi Hiro masih menolak permintaan mereka. Lalu karenanya penjaga yang sebelumnya pernah Hiro sembuhkan memotong kakinya. Jelas-jelas dia sudah bekerja keras untuk semua orang menghilangkan rasa sakit mereka. Tapi suara rintihan dan rasa sakit dan putus asa yang dideritanya, tidak ada orang yang peduli. Pada akhirnya orang-orang itu membakar selnya. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.